Mas Ayu Putri bisa ketemu sama teman-teman semua di Bbold, luar biasa banget bisa dilihat ya. Banyak banget orang-orang yang join malam hari ini, tapi hari ini Mas Ayu nggak sendirian. Karena sudah ada YouTuber kece di samping Mas Ayu. Ada gua, Ray Steven teman-teman. Yes. Dan bersyukur banget karena hari ini Ray bisa nge-host bareng seorang presenter yang udah melanglang buana di dunia jurnalistik. Namanya Mas Ayu Putri. Aduh, By the way, Mas Ayu Putri, gue pengen tahu nih, lu udah berapa tahun sih di jurnalistik? Jadi di dunia jurnalistik udah 8 tahun. Oke. Terlalu comfort zone banget sih kayaknya Ray ya. Tapi Ray bicara mengenai comfort zone ya. Ini pasti kalau anak-anak muda tuh biasanya nih teman-teman yang mungkin baru pada join ya. Anak-anak muda tuh perlu banget banyak bimbingan, banyak masukan, banyak inspirasi-inspirasi dari yang udah pada sukses gitu ya. Betul banget. Kita saling berbagi lah saling di sini berbagi. Pokoknya ya. Kayak misalnya gini, Mas Ayu kan di sini baru starting bisnisnya bareng-bareng. Jadi teman-teman di sini lo nggak usah bingung karena hari ini pastinya kita bakal banyak dapat inspirasi, cerita-cerita yang menarik banget dari speaker-speaker kita kayak setuju gitu banget, Tore. Setuju banget. Yes. Dan hari ini teman-teman mungkin nih ada yang teman-teman di sini yang nonton Zoom meeting sekarang nih bareng-bareng sama kita. Itu ada yang baru join, ada yang lagi lihat-lihat, ada yang pengen tahu ini ada apa sih gitu kan. Kayak gimana sih bisnis di Legacy sama bisnis di Equip ya. Yes. Ada Legacy dan juga Equip ya. Betul. Oke, tapi benar banget. kita semua di sini punya satu kesamaan nih. Apa tuh? Kita pengen belajar sama-sama di Bbold. Luar biasa ya. Bbold gitu ya. Pasti teman-teman di sini yang baru pada join ya, baru pada online. Penasaran sebetulnya Bbold tuh apa sih Ray? Jelasin dong Ray. Yang pasti teman-teman ya. Yang pasti ini bukan soal bagaimana kita menjadi botak ya. Oh iya. Emang botak itu Bbold ya? Oh iya. Botak itu Bbold. Oh Bbold. Memang rada mirip ya, tapi beda. Beda ya, banget, bukan beda botak banget. ya. Betul. Walaupun mohon maaf di sini yang botak ya. Aduh kalau kata orang sudah hampura ya, yang pada botak-botak bukan masalah fisik di sini ya. Jadi Bbold itu bukan masalah kebotakan, tapi apa dong? Apa yang tebel? Nah, kalau teman-teman inget ya, kalau kita lagi ada di ketik mengetik ya, Bbold itu kan biasanya ada tuh Ctrl B. Iya, supaya hurufnya tebel gitu. Betul. Jadi apa yang tebel dong? Yang tebel itu bukan boleh rambut tebel, alis tebel boleh, kumis tebel juga boleh. Tapi pasti hidup kalian tebel teman-teman ya. Oke. Hidup tebel supaya kita berani. Berani. Punya keberanian. Itu tuh temanya malam hari ini luar teman-teman. Biasa banget. Jadi yang pada join malam hari ini harus lebih bold lagi, harus lebih berani lagi, benar gak Ray? Betul Karena banget. ternyata kalau kita mau memulai suatu bisnis bareng-bareng itu harus dimulai dari kata berani. Bold gitu ya. Dan sekarang tuh by the way Mas Ayu ya, banyak orang di luar sana, aduh ini gimana ya, lagi situasi kayak gini, nggak gampang, ekonomi lagi begini, bla 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 bla. Tapi teman-teman yang ada di sini, kita percaya beres acara ini kita bakal punya yang namanya bold. Karena punya keberanian gitu ya. Karena kita semua di sini orang-orang yang berani. Yang berani, yang keren-keren dan gitu nanti orang-orang yang akan sharing itu juga orang-orang yang sudah membuktikan keberaniannya ya. Bener banget nih Ray, kalau kita bicara mengenai berani. Gue ini kan mungkin perwakilan dari anak-anaknya muda. Ray juga muda sih maksudnya ya. Thank you. Gak usah bicara umur ya. Tapi gini loh, anak-anak yang muda itu kan biasanya suka takut nih Ray. Atau mungkin masih ada keraguan untuk bisa keluar dari zona nyaman. Nah penting banget sebenarnya Ray, kalau menurut gue kita tuh harus nemuin komunitas yang bisa bikin kita semakin berani lagi, lebih bold lagi gitu loh. Itu banget kuncinya, komunitas ya. Komunitas. Karena kalau kita sendirian itu pertama gak seru. Benar banget. Yang kedua biasanya kalau jagoan sendirian itu kalah. Gak ada lo gak rame, ada iklan kayak gitu. Kalau gak bareng-bareng gak rame, bener gak? Betul. Dan hari ini bersyukurnya ada 2 komunitas. Yes. Komunitas apakah itu? Dan dua-duanya itu konon katanya. Konon katanya itu lagu alam, bukan alam bah dukun ya. Oke, konon katanya kenapa nih Ray? Konon katanya ya, ini 2 komunitas yang gokil banget, seru banget. Isinya banyak orang-orang muda ya. At least kalau usianya udah gak muda, jiwanya muda. Betul banget. Jadi komunitas ini yang nantinya mungkin teman-teman bisa join juga. Karena sekali lagi ya, kalau kita mau lebih berani lagi, perlu juga nih ada dukungan dari teman-teman yang bisa support kita, bener nggak? Betul terutama banget. soal bisnis nih Ray. Bener banget. Di luar sana Mas Ayu by the way ya, banyak orang, oh ini bisnis gua, tapi ini ada waktu gua sama komunitas. Kalau kita di sini enggak, kita berbisnis sekaligus berkomunitas. Luar biasa itu banget keren banget ya. Teman-teman. Luar biasa banget. Nah, komunitas yang pertama ya ini tuh datang dari Jakarta. Dari Jakarta, Benar.
Nama komunitasnya apa Mas Ayu? Namanya Equip. Equip. Wow. Wow ya, cetar banget namanya. Cetar ini udah bikin kita penasaran apa tuh Equip tuh. Benar banget. Jadi Equip ini adalah komunitas dari Jakarta yang memang mereka ini fokus untuk membuat komunitas bisnis bareng anak-anak muda yang punya value yang sama. Keren banget kan ya. Dan Ray juga pasti banyak info juga nih soal Equip. Karena Equip ini juga banyak banget menghadirkan speaker-speaker yang keren malam hari ini. Yes, betul banget. Dan pastinya yang gue inget banget ya soal Equip. Equip itu punya satu tagline. Apa tuh? Tagline itu adalah building significant life. Significant life. Wah, anak muda yang saat ini mungkin sering mager-mager, kita tuh harus lebih bersignifikan lagi hidupnya. Benar nggak, Ray? Jadi penting ya. Jadi penting, betul. Itu penting banget karena kalau gue lihat sekarang trennya tuh banyak anak muda, udahlah hidup ngeflow aja. YOLO, you only live once, nggak boleh kayak gitu ya, Ray. Enggak, di sini buat kita di sini nggak kayak gitu, teman-teman. Benar banget. Karena Equip ada di sini, komunitas Equip ada buat memperlengkapi kita, ya. Memperlengkapi supaya kita, betul hidup banget. Kita jadinya signifikan. Luar biasa. Jadi hidup kita, partner kita, kemudian juga mungkin klien-klien kita ini adalah orang-orang yang kita saling lengkapi gitu ya. Betul banget, luar biasa banget. Betul. Nah, yang satu lagi, ini adalah komunitas yang juga luar biasa, namanya adalah Legacy. Nah, Legacy ya. Apa itu Legacy? Legacy itu teman-teman komunitas anak-anak muda juga pastinya ya. Gaul juga, seru banget. Juga, wow. Dan Legacy ini sama-sama juga bernaung di sebuah bisnis. Dan kita bertumbuh bukan cuman di area finansial. Karena bisnis kan ya namanya bisnis financially harusnya growth dong, bener ya? Dan itu udah dibuktikan nih sama orang-orang yang nanti juga bakal sharing. Termasuk gua, termasuk juga mungkin teman-teman yang ada di Zoom ini. Tapi teman-teman yang seru adalah bersama Legacy itu kita growing di banyak aspek yang lain. Wow, jadi banyak aspek yang juga terus di-upgrade gitu ya. Seperti keluarga misalnya, hubungan, ya bahkan spiritualitas bisa keikutan semuanya tuh kayak satu lingkaran, circle gitu ya. Betul. Wah, ini sih penting banget sih. Itu sejalan sama yang namanya tagline Legacy, visinya Legacy. To lead many people living a life to its fullest. Waduh, dalam kelimpahan. It's fullest ya. Tapi gini loh, kan kalau kita dengar Legacy biasanya nih kalau kita translatein ya. Nah, ini bicara Legacy kan Legacy itu warisan. Apakah ini adalah komunitas untuk mempersiapkan warisan? Nah, teman-teman seru banget ya. Seru banget karena kalau di luar sana banyak banget orang-orang mikir, ngomongin warisan mah nanti aja lah, nanti aja. Kalau kita udah usia 60, 70. Tapi teman-teman, ya di Legacy nggak kayak gitu. Di Legacy kita percaya bahwa dari usia masih muda, kita sebetulnya sekarang sedang membangun legacy, membangun dan mempersiapkan warisan untuk generasi selanjutnya, teman-teman. Jadi you can start it from now gitu ya, jangan nunggu-nunggu lagi karena kalau lo nggak mulai dari sekarang lo nggak bisa tahu potensi apa sih yang lo miliki. Luar biasa banget ya Mas Ayu quotes hari ini. Mas Ayu Teguh, bukan ya? Oke. Nah, Ray, ini menarik banget ya kalau kita lihat, artinya penting banget nih kalau kita mau mulai bisnis bareng-bareng itu harus punya apa? Harus punya komunitas. Ya, penting banget. Boleh dong kita dengar lagi teman-teman yang baru pada join nih. Mana dong virtual reactionnya? Ayo dong kita bikin malam ini hari ini lebih apa ya? On fire kalau lebih hot ya. On fire. Oke, mana dong yang ceria dong teman-teman, pengen lihat dong tuh. Walaupun backgroundnya ada yang sedang di mana ya tampaknya ya. Dan ada yang kalau dilihat-lihat ya Mas Ayu ya, mereka itu sekarang nih bukan cuman seru nih tuh, lihat udah mulai banyak tuh reaction digital ya. Tapi mereka tuh udah video on. Artinya mereka udah siap buat dapetin sesuatu. Oh, betul sekali. Jadi begini ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi gini loh teman-teman, hari ini kita tuh baik banget. Bukan aja kita mau kasih story yang benar-benar ngasih kita insight luar biasa ya. Inspiring banget. Kita juga mau bagi-bagi hadiah. Ayo kita tabur hadiah sebanyak-banyaknya. Betul banget. Malam hari ini ya. Kita di sini melimpah banget ya. Melimpah banget. Pokoknya Ray dan Mas Ayu hari ini udah kayak ini ya. Bagi-bagi hadiah terus gitu ya. Dermawan sekali. Apa sih hadiahnya dong Ray, please kasih tahu ke teman-teman semua nih. Pokoknya Mas Ayu ya, hadiahnya tuh kekinian banget. Kekinian muda banget. Contoh nih ya. Mulai dari kita kepikiran banget nih panitia Bibol tuh mikirin banget gimana caranya supaya dompet OVO teman-teman di rumah terisi malam hari ini. Ya ampun, luar biasa ya, di sini aja panitia pada heboh pengen dapat hadiah ya. Oke, apalagi teman-teman di rumah yang mungkin lagi dengerin kita di Bibol, hadiahnya ini luar biasa banget. Jadi nanti kita akan bagi-bagi. Betul. Untuk 10 orang pemenang, ada apa tuh? Ada OVO senilai 100.000 rupiah. Aduh Kak Ray sangat pengertian ya. Betul banget. Besok malam minggu lumayan. Kalau misalnya nggak mau kemana-mana, tinggal pesan makanan aja online ya. Oke, tadi ada 10 orang dapat OVO, apa lagi nih Ray? Nah teman-teman,
Kayaknya kalau sekarang nih Mas Ayu ya, banyak orang cepret posting di Instagram, mereka tuh mementingkan yang namanya lifestyle. Oh betul banget. Ya. Dan ketika mereka mau bergaya itu rasanya kurang banget kalau nggak pakai namanya jam tangan. Benar, jam tangan ya, penting banget ya. Dan sekarang tuh jam tangan lagi kini adalah smartwatch. Ya jelas dong Ray, secara kalau mau lari ya sekarang 5K, 10K langsung posting. Itu mah gue sih kayaknya. Ya. Tapi kayaknya banyak banget yang kayak gitu juga. Nah kita akan provide teman-teman semua lifestyle-nya, kita akan kasih smartwatch juga ya. 3 buah, nggak main-main loh wow, teman-teman nggak sedikit loh guys. Terus apa lagi nih Ray? Dan teman-teman kalau udah pakai smartwatch ya. Idealnya sih smartwatch-nya disinkronin, bener gak sih? Disinkronin ke yang namanya smartphone. Oh iya banget, smartphone kan bisa buat nanti hubungin klien. Hubungin pacar, hubungin orang tua dan lain sebagainya ya. Iya bener banget. Kita mau ngasih smartphone juga ya. Smartphone juga betul. Smartphone-nya merek apa by the way ini Mas Ayu? Apa tuh mereknya kakak? Apa mereknya? Yang pasti kita pilihin yang terbaik ya. Yang terbaik kita pilih yang terbaik. Di sini nggak ada pesan sponsor, nggak ada ya. Tidak Tapi ada. kita pikir kita setuju bahwa merek Samsung cukup oke ya teman-teman ya. Bukan kaleng-kaleng guys, excited banget ya. Itu kayak udah lihat tuh jempolnya dong teman-teman. Suara-suaranya tuh ya, komen-komennya pengen banget dapat hadiah. Makanya turn on kameranya. Pokoknya kalian lagi dimanapun, lagi makan, lagi di kamar, dimanapun please ya. Turn on kamera kalau mau dapat hadiah. Oke, next Ray. Biasanya kalau anak-anak zaman sekarang itu kalau misalnya lagi ngikutin lifestyle yang ada, itu biasanya suka pengen coba-coba yang baru. Yang lagi hype, lagi ngehits, dicoba. Olahraga apa nih yang sekarang lagi nge-hype nih by the way? Kalau dulu lari gak sih? Dulu lari, gak suka betul. lari aja ikut-ikut maraton. Kalau sekarang gimana tuh kakak? Ya gak sih? Kalau sekarang coba. Apa nih Ray yang lagi ngehits banget gitu? Yang sekarang itu yang lagi ngehits yang kayaknya beredar banget, viral banget di sosial media. Hampir di semua feed itu ada. Yaitu sepedahan. Sepedahan. Bentar. Ini kita mau kasih sepeda? Betul banget. Ya ampun luar biasa ya. Ayo dong mana dong? Virtual reaction-nya dikasih sepeda loh teman-teman loh ya. Siapa tahu ya. Atau tuh lihat tuh ada yang gitu ya heboh gitu ya. Excited. Oke tuh lihat tuh. Ya pakai gerakan-gerakan khusus ya, gitu ya. Beda sama sepeda. Oke, ini tadi kita ulangi lagi. Ada 10 orang yang akan dapat OVO Rp100.000. Terus kita juga akan bagi-bagi apa lagi? Ada smartwatch dan juga ada smartphone dan sepeda. Syaratnya gampang ya, Ray? Betul. Syaratnya cuma apa? Video on. Dan teman-teman yang namanya masih belum diganti hashtagnya teman-teman ganti juga. Nah iya, ini hashtag penting banget ya Ray ya. Jadi hashtagnya ada 2 ya. Yang pertama hashtagnya LGC ya. Atau kalau teman-teman dari Equip, teman-teman hashtag EQ. Nah, EQ ya, bukan AQ, bukan ya. EQ, oke? Iya, betul. Teman-teman pastiin nama asli, karena apa? Siapa tahu nanti pas lagi diundi, nama kalian yang muncul. Jangan gunakan nama samaran, sebut saja Melati. Oh itu nama panjang saya Melati. Siapa tahu di sini ada loh yang namanya Melati loh. Oh ya Allah, mohon maaf ya, kita sama namanya Melati. Melati itu nama yang indah sekali ya. Oke, nah teman-teman senang banget hari ini tentunya kalau kita lihat, makin malam makin on fire. Makin banyak partisipannya ya, makin banyak juga yang komen. Ayo please stay tune sampai akhir karena pasti nanti kita akan bagi-bagi hadiah buat teman-teman semua ya. Dan jauh lebih penting daripada semua hadiah yang tadi yang udah wow banget itu adalah kita pengen dengerin orang-orang hebat nih yang udah membuktikan ya. Bener banget. Bagaimana mereka step out dari zona nyamannya. Oke, step out. Ini yang pertama ya teman-teman, seperti yang gue bilang kalau gue tuh adalah mungkin anak-anak muda yang terlalu lama di comfort zone nih Ray. Jadi untuk mencoba bisnis tuh agak mungkin ada keraguan sedikit, tapi ternyata teman-teman yang akan kasih insight buat kita malam hari ini untuk di step out, mereka ini adalah bukti, proof gitu. Kalau ternyata kalau kita berani keluar dari zona nyaman, kita bisa ngasah potensi kita, benar nggak sih Ray? Betul, dan kerasa gitu loh, sampai di mana sebenarnya potensinya, betul nggak? Karena kita nggak tahu kadang-kadang ya. Yes, betul. Dan itu juga yang terjadi sama satu pembicara yang satu ini. Wow, siapa nih kira-kira? Seorang wanita nih, ya gue dengerin seorang wanita. Wow, terus? Dan dia juga bertugas sebagai ibu rumah tangga, tentunya sudah punya anak juga ya. Jadi punya tanggung jawab tuh besar sebenarnya. Iya. Tapi dia membangun bisnisnya. Bisnis apa nih by the way Mas Ayu? Kalau cewek-cewek tuh biasanya pengennya bisnis apa sih? Bisnis yang paling enak gitu ya, bisnis kecantikan, terus bisa cuci blow setiap hari, nail art, itu mah impian saya sih sebenarnya. Tapi kan cewek-cewek juga impian kayak gitu gak sih? Bener gak? Coba mana virtual reaction ya, pengen gak sih punya? Boleh tulis di kolom chat dong. Boleh ya. Nah tapi ternyata nih bisnis yang dijalanin ya ini bisa mungkin dia temukan bisnis lain yang ternyata opportunity lebih gede lagi nih Ray. Oke, itu bikin gue penasaran banget. Penasaran karena pasti. Ternyata
ternyata yang udah dia lakuin itu udah luar biasa banget. Yes. 4 cabang loh katanya. 4 cabang? 4 cabang itu bukan main-main ya. Wow. Tapi dia memilih untuk step out. Step out ya, Okay. jadi berani keluar dari zona nyaman. Ray, ceritain dong sedikit teasernya, kayak apa sih sebetulnya speaker kita yang pertama ini? Karena kalau kita dengar tadi nih teman-teman, perempuan, ibu rumah tangga, punya bisnis, tapi achievementnya ini luar biasa. Di bisnis bareng-bareng sama kita ya. Gue bakal ceritain, gue bakal kasih tahu testimoni langsung dari orang yang paling deket ya. Kalau gue pastinya nggak sah. Iya. Karena sekenal-kenalnya gue sama orang ini, pasti lebih kenal suaminya dong. Jadi kita sama-sama ya, kan tak kenal maka tak sayang, kita lebih kenal lagi nih speaker kita yang pertama. Ya. Silakan Ray. Buat Edward suaminya teman-teman, Ana itu adalah orang yang dia udah kenal sebelum bisnis, pastinya dong, pastinya dong ya. Betul. Dan dia lihat banget gimana seorang anak itu bertumbuh, teman-teman. Jadi orang yang positif, jadi orang yang lebih berani untuk melawan ketakutannya. Dan dia jadi punya daya juang. Ini keren banget. Dan Mas Ayu, walaupun ya anak ini menurut Edward orang yang family oriented banget, tapi dia gak berhenti untuk mengembangkan dirinya sampai hari ini. Sampai hari ini, padahal kan perempuan yang family oriented aja udah keren banget, bener gak sih? Bener. Tapi dia terus mengembangkan diri. Wow, dan jadi terus upgrade Edward, ya. Betul, dan Edward sebagai suami tuh amazed banget, bangga banget dengan pertumbuhan anak. Nah, dia bisa bawa dampak positif bukan cuma buat Edward, anak-anak, tapi buat orang-orang di sekitarnya. Luar biasa banget. Jadi impactful banget perempuan satu ini, bukan hanya untuk keluarganya, tapi untuk lingkungannya juga sangat berdampak positif ya. Banget. Nah, kita udah lihat tadi gimana, udah denger juga testimoni dari orang paling deket sosok speaker kita kali ini. Kayak kita lihat langsung ya, highlight-nya, profile dari seorang speaker kita hari ini. Oke. Kita lihat bareng-bareng ya. Ada Anastasia Angel Bella. Dan ternyata pernah juga berkuliah di UPH ya. Betul banget. Makeup artist seperti yang gue bilang tadi ya. Dan juga business owner. Dan achievementnya ini luar biasa banget teman-teman. Berikan virtual reactionnya mana dong. Lihat achievementnya. Luar biasa achievementnya. Buat seorang yang baru ngejalanin bisnis 1,5 tahun loh. 1 tahun setengah? 1 tahun setengah. Achievementnya udah kayak gini. Yes. Wow, by the way, amazing. Apa motivasinya nih Mas Ayu? Motivasinya memiliki waktu dan standar hidup yang berkualitas untuk anak-anak, pasangan dan orang tua, lagi-lagi ya. Family oriented banget orangnya ya. Betul banget. So, kita udah dengerin, kita udah lihat juga profilnya. Kenapa nggak kita langsung dengerin dari orangnya? Oke, langsung aja teman-teman kita dengerin profilnya dan juga cerita lebih dalam lagi soal sosok Anastasia Angel Bella. Kita langsung panggilkan Anastasia Angel Bella. Hai, gue Ana, gue seorang makeup artist dan punya bisnis salon dengan 4 cabang. Ada di Jakarta, Tangerang, dan Bali. Gue memilih pekerjaan yang waktunya fleksibel karena dari dulu gue tuh punya cita-cita. One day kalau gue berkeluarga, gue nggak mau kerja kantoran yang waktunya 9 to 5. Hari ini gue akan cerita bagaimana seorang Ana yang introvert berani untuk step out dan sharing di depan teman-teman semua. Gambaran dikit tentang gue ya. Sejak married, hal yang gue pengen benar-benar kejadian. Gue punya kerjaan yang waktunya fleksibel, happy-nya gue tuh simple. Di rumah, main-main sama anak-anak, dan weekend spend time sama keluarga. Sampai gue jadi orang yang ansos banget. Bahkan gue jarang ngumpul sama teman-teman deket gue. Jadi kalau ada situasi WFH gini, yang gak usah ketemu orang, sebenarnya buat gue itu fine-fine aja. Gue itu orangnya santai sebenarnya. Gimana ya ngomongnya? Jadi ya ibaratnya tuh hidup ya dijalanin aja. Gak ada goal-goal gimana gitu. Yang penting gue happy, yang gue butuhin ada, anak-anak gue happy. Ya udah deh, mami happy juga. Coba yang mirip-mirip kayak gue di sini, tulis di kolom chat. Gue juga. Nah, di awal 2019, gue diperkenalkan bisnis Prudential. Mungkin sama seperti beberapa teman di sini ya, nggak pernah sedikit pun terlintas jadi agen asuransi. Padahal dari dulu gue udah tahu agen asuransi itu bisa kaya raya, tapi nggak nyantol. Soalnya yang lebih nyantol di gue itu agen asuransi tukang ngejar-ngejar orang. Jadi kalau misalnya gue harus ngejar-ngejar orang demi kaya raya, gue gak tertarik deh. Nah, sampai suatu hari, gue dan suami itu ngeliat hal yang berbeda dari orang yang ngajakin kita ke bisnis Prudential. Gak kayak pikiran gue tentang agent insurance sebelumnya. Terus suami gue bilang, emangnya kamu lihat mereka itu kayak agent insurance selama ini yang kamu pernah pikirin? Enggak kan? Mereka tuh orangnya tuh asik-asik.
very professional, udah gitu mereka terbukti sukses lagi. Jadi kenapa enggak kita belajar dari mereka? Apalagi bisnis ini kan nggak pakai modal, terus potensi income-nya tuh besar. Terus ya gue jadi kepikiran, bener juga ya. Dan akhirnya gue mutusin ya udah deh, gue mau cobain jalanin bisnis ini. Di awal mulai, gue ngerasa insurance itu beda banget sama kerjaan gue sebelumnya. Kalau makeup, gue tinggal foto hasil makeup gue, terus gue posting. Kalau salon, ya gue tinggal nunggu pelanggan gue datang. Jadi gue gak pernah jualan atau nawarin sesuatu ke orang. Makanya di awal gue sempat bilang sama leader gue, jangan harapin apa-apa ya sama gue. Jujur aja nih, gue ngerasa kayaknya gue gak bisa deh. Soalnya gue tuh bener-bener gak tahu mau jualan ke siapa, gak pinter ngomong, gak punya background selling. Gue gak enak nih, nanti kalau misalnya kalian udah ngajarin gue, tapi gue gak jalan. Nah, tapi gue inget tuh mereka bilang, ya udah sih nak, gak usah dipikirin. Yang penting lu percaya aja sama kita. Do it step by step. Jadi, gue nurutin aja deh yang mereka bilang apa. Nah, hasilnya dari gue nurut aja, gak sok tahu, dan belajar dari kelas-kelas training, gue terus jalanin dengan serius, komitmen, dan konsisten. Akhirnya gue bisa closing satu demi satu. Puji Tuhan, dalam waktu yang cukup singkat, gue bisa menghasilkan angka yang signifikan dalam hal financial gue. Tapi bukan dari sisi income aja. Di Prudential gue bersyukur banget bisa ketemu dengan komunitas ini. Karena gue jadi belajar untuk punya goal di dalam hidup. Gimana kita boleh punya impian dan menghidupkan mimpi itu. Maksudnya tuh nggak cuman berandai-andai doang, tapi kita tuh beneran bisa ngitung loh. Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama kita tuh benar-benar bisa mencapai apa yang kita impikan. Impian-impian buat keluarga kita, buat anak-anak, buat orang tua, buat masa depan kita. Walaupun di sini gue baru 1,5 tahun, tapi secara karakter gue juga merasakan perubahan yang signifikan. Dari seorang Anna yang introvert, puji Tuhan, gue bisa dipercaya menjadi speaker nasional Prudential. Sampai lebih dari 1.000 orang audiens loh teman-teman. Gila, itu sih nggak pernah kebayang banget ya bisa gue lakuin. Dan hari ini gue bersyukur banget juga bisa dikasih kesempatan untuk bisa jadi bagian di acara ini. Amazing banget sih. Kadang gue tuh terharu sendiri. Mungkin kalau gue nggak berani step out from my comfort zone, dan gak pernah say yes untuk bisnis ini, gue gak akan pernah tahu potensi yang ternyata gue miliki. Terus gak cuma itu aja, puji Tuhan sekarang kita bisa punya tim yang banyak dan mereka jadi bagian hidup kita. Orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita bimbing agar mereka tuh bisa sukses mencapai goal-goal hidup mereka. Ini amazing banget sih buat gue, ketika gue dan suami gue itu bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk jadi berkat dan memberi dampak untuk mereka dan keluarganya. Rasanya hidup itu jadi lebih bermakna ya. Pada akhirnya gue cuma mau bilang bahwa kita ada pada hari ini itu pastinya atas keputusan kita yang udah pernah kita ambil sebelumnya. Dan apa yang kita lakukan sekarang akan menjadi hasil yang akan kita lihat di masa depan. Percaya deh, Tuhan itu bisa pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi jangan pernah lupa bahwa pasti ada proses yang harus kita lewatin. Semangat! Wow, luar biasa banget ini Ray. Keren banget, sumpah. Tadi gue udah dengerin kata-katanya, sangat menyentuh hati dan kalbu ini. Jadi yang paling luar biasa tadi adalah kita tuh harus mau berani keluar dari comfort zone. Supaya kita tahu seberapa banyak potensi kita gitu loh. Itu banget, karena kalau enggak kita gitu-gitu aja ini gitu sungguh sangat menampar diri saya yang dulu ya nggak mau keluar dari comfort zone. Ini bukti nyata loh, seorang perempuan hebat banget udah berkeluarga. Sudah memberikan contoh nih buat kita semua ya teman-teman ya. Bener banget. Dan kalau tadi kita udah belajar dari seorang anak yang seorang businesswoman ya. Kali ini kita mau belajar dari seorang cowok. Ya, ganteng gak ya? Ganteng. Ya, cowok ganteng betul banget. Tapi dia backgroundnya bukan dari bisnis
bukan dari bisnis, dia dari karyawan. Dari karyawan. Tapi karyawan juga bukan karyawan yang main-main. Ya, dia punya achievement nasional katanya. Wow, ya. Jadi ini punya mungkin karyawannya karir di karyawan ini sangat bagus ya. Udah sampai dapat achievement nasional, tapi sekali lagi dia berani mau keluar dari zona itu. Step out gitu ya. Jadi gini nih teman-teman, kalau kita bicara mengenai sosok yang satu ini, kayaknya benar-benar truly inspiring us, benar gak sih? Betul. Dan mungkin juga di sini teman-teman ada yang backgroundnya sekarang lagi kerja nih sebagai karyawan. Sama kayak gue juga sambil, tapi ternyata mungkin nanti ke depan gue juga pengen nih all out di sini, full time gitu ya. Iya. Nah kita pengen lihat nih ya Mas Ayu ya. Kayak gimana sih ceritanya, tapi kita pengen dengar dulu nih testimoni dari seorang partner leadernya. Iya, jadi ada testimoni dari partner leader dan juga founder, salah satu founder dari Legacy, yaitu adalah Victor Haryanto, yang bilang soal sosok speaker kita satu ini adalah Philip Gunawan. Jadi Philip Gunawan ini adalah anak muda yang merintis karirnya benar-benar dari nol nih Ray. Luar biasa banget nggak? Start from zero teman-teman, dan di umurnya yang masih sangat muda, dia memberanikan diri untuk jadi sales kartu kredit, benar kata Ray nih. Jadi benar-benar startnya dari karyawan dulu, dan pada saat jadi sales kartu kredit sampai akhirnya bisa jadi top nasional di kartu kredit. Jadi luar biasa banget achievementnya yang dulu. Dan juga Philip Gunawan ini di usianya yang ke-23 tahun berani tinggalin comfort zone-nya dan juga berbisnis di Prudential sampai sekarang. Itu yang gue penasaran. Menikah, beli rumah, beli mobil, semuanya pakai duit sendiri dari Prudential. Luar biasa sekali, betul banget. Oke, ini bikin gue makin penasaran. Kenapa seorang yang mungkin kerjaan udah fine banget gitu loh, tapi mau coba buat step out. Dan ini kayaknya banyak nih di luar sana yang kayak gitu. Iya, so kita pengen lihat profilnya nih dari seorang Philip ya. Philip Gunawan ya. Oke, kita lihat sama-sama teman-teman. Tuh, bener kan? Dia ex-bank marketing, benar banget. Dan segudang prestasi tentunya sudah ditorehkan oleh Philip Gunawan di Legacy, teman-teman, di Prudential. Dan ini dia nih, motivasi terbesarnya nih. Boleh banget nih kita sama-sama baca ya. Jadi berkat buat keluarga maupun banyak orang, dan punya hidup yang berkualitas sama keluarga. Lagi-lagi family oriented banget orangnya, achievementnya juga luar biasa, udah banyak banget ya. Dan kayaknya kita perlu banget belajar dari sosok ini, karena sekali lagi sering banget kita pengen dengar sebetulnya motivasi dari orang-orang yang start from zero, bener-bener dari nol banget. Kayak mungkin lo semua juga masih pada kerja kayak gue gitu ya. Kita perlu banget nih dapat apa ya, semacam boosting gitu, booster gitu, bener nggak teman-teman ya? Dan teman-teman, kalau hari ini lo sayang sama keluarga, wajib banget dengerin Philip Gunawan nih ya. Langsung aja yuk Mas Ayu, kita panggilkan Philip Gunawan. Halo teman-teman, selamat malam. Kenalin, nama gue Philip Gunawan. Hari ini gue mau share sedikit tentang pengalaman hidup gue. Gue lahir sebagai anak tunggal dari keluarga yang broken home dan keadaan ekonomi yang serba pas-pasan. Pas-pasan di sini, pas mau beli sesuatu, pas nggak ada teman-teman. Sebagai gambarannya, sosis itu adalah makanan yang mewah buat gue saat itu. Bahkan gue sampai perlu nyolong dari meja makan saudara gue karena saking pengennya. Tapi gue bersyukur karena gue dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa kuat. So hari ini gue mau pakai kesempatan ini, gue mau bilang thank you Mami. Karena Mami, gue bisa ada di titik sampai seperti hari ini. Banyak kejadian di masa kecil gue yang bikin gue trauma sama hidup yang serba pas-pasan itu. Salah satunya gue pernah ngalamin yang namanya diusir sama saudara gue sendiri. Karena dari kecil sampai awal kuliah, gue hidup numpang di rumah saudara gue. But thank God, kalau Tuhan boleh izinkan itu terjadi pada hidup gue. Karena setelah kejadian itu, gue langsung memutuskan untuk berusaha cari cara, cari kerja supaya gue bisa merubah hidup gue dan membahagiakan mami gue. Singkat cerita, gue kerja di Citibank selama 2 tahun. Yang dimana awalnya gue takut banget kerja sebagai marketing dan cuma berani berharap punya income 1 juta. Tapi bersyukurnya Tuhan jawab doa gue lebih dari yang gue harapkan. Income pertama 2,9 juta dan terus meningkat setiap bulannya sampai 13 juta rata-rata setiap bulan. Dan gue juga bersyukur kalau boleh dipercayakan beberapa achievement di Citibank. Dari yang tadinya marketing kartu kredit biasa yang mungkin teman-teman sering lihat di mall, sampai akhirnya bisa mendapatkan penghargaan marketing kedua terbaik nasional. Sejak saat itu, hidup gue benar-benar jauh berubah teman-teman.
yang dulunya nggak pernah merasakan dihargai sama orang lain, tapi di hari itu keluarga pun mulai sedikit menghargai gua, dan terutama menghargai mami gua. Yang dulunya malu dan takut buat makan di restoran bagus, hari itu gua bisa ajak mami gua untuk gua ajak makan di restoran yang mewah, teman-teman. So gua happy banget dan gua ngerasain sangat nyaman. Sampai gue pun gak sadar kalau gue itu berubah jadi pribadi yang sangat sombong. Sampai tiba saatnya gue ketemu dengan teman kos gue. Dan dia langsung ngajak gue join di Prudential. Tentu aja gue tolak mentah-mentah. Bahkan dengan sombongnya, pas dia lagi cerita, gue langsung potong. Emang lu udah dapat income berapa sih kok? Jawabannya 3 juta. Gila! Dalam hati gue cuma pikir, lu aja kali. Gue sih gak mau dihina-hina orang lagi. Hidup susah lagi dan gak punya duit. Tapi bersyukurnya temen gue ini gak mati akal, teman-teman. Karena dia tahu gue kerja di Citibank, dia langsung bilang, orang yang ngajakin gue di Prudential juga mantan orang hebat Citibank. Dia berani ninggalin income 29 jutanya untuk full time di Prudential. Karena gue sombong, gue langsung bilang, boleh dong, ajakin gue ketemu sama dia. Akhirnya gue ketemuan tuh sama tuh orang, namanya Andre Gunawan. Dan ternyata benar, dia orang hebat di Citibank. Bahkan dari divisi yang luar biasa, investment banking. Kalau nasabah mau ketemu dia, minimal perlu punya simpenan 500 juta. Nah, itu malah buat gue jadi makin gak pede buat jalanin Prudential. Tapi yang serunya, kok Andre itu ceritain kalau dia mau ajak gua berbisnis di asuransi, bukan jadi agen asuransi. Waktu dia bilang bisnis, jujur, gua mulai penasaran teman-teman. Karena gua langsung inget sama tante gua yang kaya banget dulunya tuh punya bisnis. Sampai-sampai dia bisa bantu kasih tumpangan buat beberapa saudara gua. Tapi sayangnya rasa takut gua masih lebih besar buat gua tinggalin comfort zone-nya gua. Apalagi gue udah punya pemikiran sendiri. Kalau kerjaan yang selama ini gue jalanin, itu gue kasih duit ke orang. Gue kasih fasilitas ke orang. Kalau di Prudential, kan gue perlu ajak orang untuk setor uang setiap bulannya. Dan yakinin orang tentang pentingnya asuransi. Tapi hebatnya kok Andre, dia terus semangat ngajakin gue. Dia bilang ini bisnis bagus. Tapi jujur teman-teman, gue tetap takut buat gue jalanin bisnis Prudential. Sampai akhirnya sesuatu terjadi teman-teman. Sesuatu yang menurut gua nggak masuk akal. Tapi gua percaya hari itu Tuhan pakai cara ini untuk menegur gua. Tiba-tiba istrinya Ko Andre telepon sampai 3 kali. Dan dia nggak angkat. Waktu keempat kali istrinya telepon, Ko Andre sempat minta izin sama gua untuk angkat. Karena dia khawatir. Nggak lama dari situ, gue dengar Ko Andre bilang, Non, nanti saya telepon kamu lagi ya. Ini saya lagi ngobrol sama Philips. Wow, mungkin buat teman-teman kalimat itu nggak ada artinya. Tapi buat gue saat itu, kalimat itu sangat berarti. Karena gue bisa ngerasain ini orang baru pertama kali kenal gue, tapi kok bisa ngehargain gue. Inilah yang membuat gue percaya kalau gue bisa berhasil kalau dipimpin sama Ko Andre. Dan hanya dalam 1 minggu, gue putusin langsung full time di Prudential teman-teman. Waktu awal gue jalanin, prosesnya nggak gampang teman-teman. Dimana 2 tahun pertama, gue mesti belajar dari nol. Gue jalanin dengan cara door to door. Belajar banyak hal, cara ngomong, cara berpakaian, bahkan leadership. Tapi hari ini gue sangat bersyukur kalau gue bisa diizinkan ketemu sama Ko Andre lewat teman gue. Dan diproses di Prudential sampai akhirnya hari ini gue boleh Tuhan percayakan menuai apa yang gue udah tabur pada waktu itu. Bersyukur kalau di 2012 gue bisa menikah dengan 100% uang yang gue kumpulkan sama istri gue. Sehingga nggak jadi beban untuk orang tua. Bersyukur hari ini diizinkan punya rumah yang nilainya 5 kali lipat dari rumah impian gue dahulu. Sehingga anak-anak gue nggak perlu tuh hidup susah kayak gue. Atau sampai ngerasain diusir sama orang lain atau sama saudara sendiri. Dan bersyukur hari ini kami bisa mengajarkan kepada anak-anak kami betapa pentingnya arti memberi. Satu kalimat penutup dari gue.
Gembok nggak pernah dibuat tanpa kunci. Demikian pula sama hidup kita. Apapun masalah yang kita alami hari ini, percaya, Tuhan sudah menyediakan solusi. Tergantung apakah kita mau ambil keputusannya dan setia pada prosesnya. I dare you to step out. Sekian dari saya. Terima kasih. Wow, luar biasa banget. Yes, betul Philips banget. Gunawan ceritanya tadi. Dan kita pengen lihat dong reaction dari teman-teman ya. Boleh Iya, mana dong teman-teman, boleh dong. Ya, yang mana aja boleh, applause boleh, Ayo thumbnails dong, boleh, semakin on lope-lope fire. juga boleh teman-teman ya. Gila banget ya. Keren itu banget sih. Gua dengerin sampai merinding loh. Jujur ya. masih speechless ya dengerinnya ya. Seorang yang tadinya diusir loh. Itu betul-betul aduh kayaknya nggak enak banget rasanya Mas Ayu Bener ya. banget. Tapi hari ini dia bisa memastikan bahwa anaknya nggak ngalamin seperti yang dia alamin. Start from zero tuh bener-bener nyata ya. Yes, betul banget, Dan betul banget tadi teman-teman. kalau Mas Ayu ambil ceritanya ya dari seorang Philips Gunawan ini sangat betul-betul menaruh perhatian dan cintanya buat orang tuanya ya nggak sih? Bener, Untuk bener mami banget. tercinta. Untuk mami tercinta. Bener banget, luar biasa banget. Itu Philip Gunawan ya. Speechless. Kok Philips? Speechless. Speechless. Oke, iya ini keren Tapi banget. ini jadi perenungan sih buat kita semua ya. Di tengah-tengah hiruk pikuk ya keramaian Dibold gitu kan. Ada nggak sih teman-teman yang sekarang lagi kepikiran sama orang tuanya? Benar. Ada nggak sih teman-teman yang lagi kepikiran sama anak-anaknya mungkin? Sama istri atau suaminya? Gila banget ya. Pokoknya kalau gua mau sih, sukses ingat orang tua, ingat keluarga tuh pasti lebih Bener banget ke-boosting ya. lagi. Lebih Betul banget. bold lagi ya nggak sih? Yes. Oke. Dan teman-teman tadi kita udah denger ya kayaknya teman-teman juga udah dapat inspiring cerita dari speaker-speaker kita. Tapi masih banyak yang lain pastinya ya Re ya. betul banget. Dan kita seperti yang sudah kita sampaikan di Iya. awal, kita sempat janji apa sih Mas Ayu by the way? Jadi tadi kita denger ya speaker kita selalu bilang bahwa kita harus setia pada proses. Kita pun setia pada teman-teman semua ya untuk membagikan hadiah. Nah, biasanya kalau hadiah lu langsung heboh, ada langsung tepuk tangan itu. langsung kalau hadiah langsung melek matanya ya. Coba di kolom chat dong, Mana ya. dong yang mau hadiah mau. Siapa tahu nih? Wow. Siapa tahu peraturannya adalah yang ngechat paling banyak. Oh gitu. Betul kan Panitia? Oke, jadi hadiah yang mau kita kasih pertama kali ada apa nih Rey? Nah, kita mau bagiin dulu nih ya, satu buah smartwatch merek Xiaomi ya. Xiaomi. Ya. Yang mau kita bagiin buat teman-teman semua. Caranya gampang, please turn on your camera. Nggak apa-apa, ada selimut di belakang juga nggak apa-apa ya. Ada bantal guling juga nggak apa-apa ya. Pokoknya yang penting kameranya udah on, udah nyala, udah siap teman-teman mau hadiah. Yes. Luar biasa ya. Langsung aja Ray, kayak kita pengen bagi-bagi hadiah buat teman-teman semua di sini. Dan kita akan dibantu oleh sebuah spinner. Supaya fair. Jadi ini fair ya teman-teman ya. Iya betul. Spinner ini yang bisa menentukan siapakah yang akan dapat hadiah malam hari Mas ini. Ayu, Ya, Rey. Gue penasaran ya. Ini kenapa spinnernya nggak kelihatan gitu namanya? Ya Allah, iya Karena bener. banyak banget Banyak banget pesertanya. Ini udah berapa nih ya? Tuh. Kayak Udah ratusan muter. banget. Oke, udah muter ya. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan kita lihat. Wow, ada Mahardika Wulandari Marbun. Coba kita pengen denger dong suaranya, boleh di-unmute. Mahardika Wulandari Marbun. Langsung aja. Hai, selamat ya. Passwordnya. Ya, passwordnya apa coba? Udah Kita tahu belum belum? kasih tahu. Oh iya, kita belum kasih tahu, benar juga ya. Bagaimana pemirsa? Oke, langsung aja passwordnya. Yes, I am bold. Coba suaranya mana? Oke, yes, I am bold. Yeay, Yes. asik. Dapat hadiah ini nih ya. malam hari ini. Selamat ya Mahardika ya. Selamat ya Mahardika ya. Oke, nanti. Mahardika dari mana nih? Iya by the way, kita pengen tanya nih. Dari mana Mahardika? Dari Equip Jakarta. Dari Equip Jakarta, kece banget. Oke, siap. Kalau gitu nanti Mahardika gampang banget, tinggal posting aja di story Instagram bener ya. banget. Gue berhasil nih memenangkan Xiaomi Watch ya. Xiaomi Watch Dan ya kita viralkan dunia maya ya. Viralkan dunia maya, jangan lupa tag ya. Tag di Equip. Instagram, Ya, Equip dan juga di Legacy. Yes, betul Ya, jangan banget. lupa di tag ya. Ya.
So, itu tadi Mahardika ya, selamat ya sekali lagi ya kita ucapin selamat. Teman-teman boleh kasih applause dulu, siapa tahu nih. Hadiah pertama loh teman-teman, siapa tahu ya ketika kita ngasih selamat dapat juga nanti betul, ya. Pokoknya ya, harus banyak doa ya malam hari ini ya guys ya. Betul. Oke, next nih tadi hadiah udah kita kasih, kita juga pasti akan terus kasih hadiah buat teman-teman semua. Tapi selanjutnya ada apa nih Ray? Nah, satu orang ini ya, satu orang ini. Jadi kalau tadi udah cewek ya, anak kan cewek kan yang tangguh banget. Terus kemudian Philip yang start dari nol dan berjuang buat keluarganya itu loh. Dan sekarang nih kita punya satu orang perempuan juga ya. Kaum Kartini. Kaum Kartini, oke. Kartini modern ya. Yes. Dan seorang Kartini ini ya, seorang Ingrid ya, namanya Ingrid Novia. Nah teman-teman kita pengen belajar nih dari Ingrid karena dia punya background yang berbeda. Jadi dia sempat kerja di bagian finance tentunya di sebuah pabrik. Dan kerjaannya juga nggak main-main karena dia sekolahnya dulu bagus banget nilai-nilainya. Tapi setelah dia melalui banyak hal, tapi gue nanti jadi keterusan kebanyakan cerita lagi. Mendingan kita dengerin aja, ini ada testimonial dari Willy Leonardo ya. Leadernya langsung. Jadi leader dari Ingrid ini bilang bahwa Ingrid adalah sosok wanita muda yang mandiri dan dia mampu menunda kesenangan sesaat di saat teman-teman sebayanya ini sibuk menyenangkan diri, luar biasa. Banget ya sih, menunda have fun untuk bisa sukses dan ini terbukti ya, dia benar-benar berjuang untuk masa depan yang lebih baik, start dari awal. Betul banget. Dari masih muda banget. Masih muda banget. Jadi kalau lo semua masih pada sering mungkin Netflixan ya, mager-mager ya, dari sekarang ayo be bold, kita harus lebih berani lagi untuk mau step out. Bener gak? Step out betul. Bener Keluarlah dari zona nyaman kita ya. Oke, langsung aja kayak kita pengen lihat juga ya profil dari seorang Ingrid ini. Ya, silakan kita mau sama-sama baca. Ingrid Novia, lulusan Unpar nih, Unpar Bandung teman-teman pasti tahu ya. Dan dia juga pernah kerja di departemen keuangan di sebuah pabrik. Finance ya, backgroundnya. Dan teman-teman achievementnya segudang, gue gak mau baca banyak banget ini achievementnya ya. Karena gak cukup waktu kita pastinya ya, saking banyaknya loh teman-teman. Yes, bener banget. Tapi dia punya motivasi apa sih by the way Mas Ayu? Motivasinya punya hidup yang berdampak positif buat keluarga, komunitas dan banyak orang, lagi-lagi family oriented ini ya. Luar biasa banget. Kita langsung panggil aja gimana? Langsung aja kita panggil, kita dengerin bareng-bareng Ingrid Novia Kartawijaya. Halo teman-teman, kenalin nama gue Ingrid. Hari ini gue mau share pengalaman hidup gue. Keputusan penting yang gue ambil ada karena pengalaman yang gue alamin dalam hidup. Singkat cerita, tahun 98, kondisi ekonomi keluarga gue diizinin Tuhan buat jatuh sejatuh-jatuhnya. 12 tahun kemudian, tahun 2010, gue inget banget papa gue dipanggil Tuhan. Sayangnya keadaan ekonomi keluarga gue malah makin memburuk. Dan waktu itu gue lagi kuliah semester akhir, momen yang paling gak gampang di hidupnya gue. Dan proses hidup itu membuat gue jadi punya mindset, jadi cewek harus mandiri. Sampai akhirnya gue lulus kuliah dan gue punya dua pilihan. Yang pertama, dagang. Kenapa? Karena keluarga besar gue 95% dagang. Tapi gue gak mau nih nerusin usahanya orang tua gue. Karena koko gue, cici gue udah di usaha yang sama tuh. Kalau gue ikutan juga, gue pikir kita semua cuman ada di mangkok usaha yang sama. Jadi gue putusin tuh pilihan yang kedua, yaitu jadi karyawan. Alasannya simple, karena gue nggak punya modal. Saat gue mutusin jadi karyawan, gue juga punya dua pilihan lagi nih. Yang pertama, gue diterima di salah satu bank asing buat megang marketing. Dan yang kedua, gue diterima di pabrik tekstil besar dan gue dipercaya buat megang finance. Akhirnya gue ambil apa? Finance di pabrik. Kenapa? Karena gue gak suka kerjaan yang harus ketemu-ketemu orang. Gue pengen kerja yang di belakang meja aja. Nah, tapi menariknya sama nih kayak kebanyakan anak muda pada umumnya kali ya. Waktu kerja, gue excited banget. Karena ini kerjaan pertamanya gue dan income pertamanya gue.
Sampai-sampai kalau lembur aja waktu itu gue berasa happy. Soalnya kerjaannya sesuai sama yang gue mau. Nah, gue juga punya cerita dulu waktu di pabrik, gue diminta bikin 10 goals yang pengen gue capai sebelum gue meninggal. Seumur-umur gue nggak pernah namanya bikin goals. Jadi gue berpikir keras tuh saat itu. Waktu itu gue umur 23. Dan tiba-tiba muncul tuh mimpi-mimpinya gue. Tapi saat itu karena semua orang juga bikin goals. Jadi gue nanya nih dalam hati, apa mungkin ya goalsnya gue dan temen-temennya gue bisa kecapai lewat kerjaan ini? Karena orang-orang yang udah kerja di sini puluhan tahun aja, waktu itu belum kesampaian impiannya. Nah, tiba-tiba nih, di saat yang sama, masalah muncul. 4 bulan abis gue kerja, pacar gue, Ivan, ngajakin buat join di Prudential saat itu. Dia kasih lihat income di rekeningnya dia. Nah, waktu lulus kuliah, gue tahu persis income-nya Ivan berapa. Perbandingannya kayak gini nih, 2012 kita sama-sama fresh graduate Unpar Bandung, gue punya gaji 2,2. Ivan di Prudential 2 juta. Habis 4 bulan, gue udah bangga naik 2 kali gaji dari 22 jadi 27. Ivan di Prudential waktu itu 2 juta dalam waktu 4 bulan. Jadi 6 juta dong. Nah, kepala gue langsung mikir tuh saat itu. Pertama, Ivan kan nggak tahu gue disuruh bikin goals di pabrik. Dalam hati gue, impian gue kalau gue ngerjain Prudential bisa kesampaian nih. Gue kayak lagi dapet jawaban dari pertanyaannya gue nih. Nah, yang kedua, gue langsung mikir, gue tuh pengen banget bisa tetap ada di lingkungan teman-temannya gue. 70% orang tua mereka, pemilik pabrik, pengusaha besar, itu jadi motivasi gue pribadi buat jadi sukses. Karena setelah gue lihat kehidupan mereka, ternyata jauh banget dari kehidupan yang gue jalanin. Ibarat kata kayak treadmill sama lift. Teman-teman gue tinggal berdiri tegak dan akan terus naik dengan sendirinya. Sedangkan gue udah lari sekuat tenaga, tapi gue cuman ada di posisi yang sama. Nah, kenapa? Karena ya mereka kan anak milik pabrik, tapi gue saat itu hanya pegawai pabrik. Orang tua mereka, gue pikir mereka udah bayar harga buat bangun bisnis jauh hari sebelumnya. Makanya mereka bisa hidupnya kayak hari ini. Jadi waktu itu gue putusin mulai bayar harga buat bangun bisnis. Supaya gue hidupnya nggak makin jomplang nih sama teman-temannya gue. Nah, pertimbangan ketiga, Ivan tahu persis kelemahan gue ada di orang tua. Saat itu Ivan cuma bilang satu kalimat, kalau lu mau sukses 10 tahun lagi juga nggak apa-apa, lu tetap kerja aja. Tapi umur mama bisa nungguin lu sukses nggak? Di situ gue mikir sih, mama gue kan udah gak muda lagi, mana mungkin bisa nungguin gue sukses kalau gue cuman kerja. Nah, setelah obrolan itu, akhirnya Ivan ajakin gue buat temenin dia training. Yang tadinya gue gak mau sama sekali buat datang, akhirnya ya udah gue temenin. Alhasil setelah 1 kali main ke kantor, pulangnya gue bilang, gue mau resign dong. Ivan kaget banget tuh saat itu. Karena gue bilang, gue pasti bisa sukses di sini. Gue lihat yang dikerjain simple. Gue aja nih, yang gak suka buat ketemu-ketemu orang, langsung tertarik buat coba jalanin saat itu. Nah, ternyata setelah dijalanin, bersyukur melalui bisnis ini, impian gue mungkin juga
impian banyak anak muda di luar sana yang dulu nggak pernah kepikir mau merit cepet karena nggak tahu uangnya mau dari mana. Padahal kita udah pacaran 14 tahun loh. Dan ternyata bisa merit seperti yang kita mau, pakai uang sendiri, bahkan bisa kecapai sebelum umur 30 tahun. Dan impian banyak anak muda kedua adalah punya rumah. Lewat bisnis di Prudential, kita bisa dapetin impian kita lagi. Dan lagi-lagi sebelum umur 30 tahun. Dan ternyata yang gue dapet nggak cuma materi, tapi jauh lebih banyak dari yang gue bayangin sebelumnya. Di komunitas ini, gue dapet teman-teman baru. Mereka ada di masa kesusahannya kita, ya kayak keluarga. Saat kita salah, kita nggak dijudge, tapi kita dibantu dalam prosesnya supaya bisa perbaikin diri jadi lebih baik. Di saat kita ngelakuin hal yang benar dan berprestasi, wah kita diapresiasi banget. Buat gua itu berharga. Karena gua merasa diterima nih di komunitas ini. Jadi saat kita ngeberaniin diri keluar dari kenyamanannya kita sebelumnya, sama seperti gua yang dulu nggak suka buat ketemu-ketemu orang, tapi gua beraniin diri buat lawan itu. Sama juga kayak gua yang tiba-tiba gua punya mimpi, gua nggak mau hidup gini-gini aja, akhirnya gua beraniin diri untuk ambil tanggung jawab buat rubah keadaan dimulai dari diri sendiri. So teman-teman, saat kita memutuskan buat keluar dari comfort zone kita, sebenarnya kapasitasnya kita lagi diperbesar loh. Dan hidup kita akan semakin naik lagi. Hari ini gue berharap kita semua punya keberanian itu untuk bisa step out sama seperti yang udah pernah gue lakuin dulu. Karena when you step out of your comfort zone, you can achieve anything you want. Thank you. Wow, itu luar biasa ya. banget ya. Ada kata-kata yang tadi sangat sungguh nampol ya. Apa guys tuh, ya kayaknya pengen banget itu tulisannya ditaruh di jidat masing-masing. Apa coba kata-katanya? Boleh sih sukses 10 tahun lagi, tapi emang umur mamah nungguin kamu sukses. Ma Allah, ampun deh gue, itu nampol banget kata-katanya ya. Ya tolong disimpan di jidat masing-masing, diinget-inget itu kena banget sih. Kena banget, bener banget. Jadi jangan nunggu, tapi kita yang raih. Mengusahakan ya. Mengusahakan. Menjemput. Dan di sini bisa jadi salah satu kendaraan untuk nganterin teman-teman ke sana gitu loh. Coba dong yang merasa sangat terinspirasi dari speaker-speaker kita di Step Out, berikan dong virtual applause-nya teman-teman. Mana nih? Semakin on fire, luar biasa sekali. Lihatin, ada yang double malah ya. Ada yang digitalnya keluar, ya virtualnya keluar. Tapi di rumahnya mereka tepuk tangan. Wah itu gila banget ya. Pasti semangat banget ya. Semangat banget. Dan semangat juga pasti karena nungguin yang satu ini. Betul sekali. Coba diingat-ingat tadi teman-teman kita udah bagi-bagi apa? Smartwatch ya. Pemanasan. Ini juga masih pemanasan sih sebenarnya. Gak hanya satu orang yang dapat. Nah tapi ada 10. Langsung 10. Wah luar biasa banget. Jadi kita mau bagi-bagi ada apa hari ini? Kita mau bagi-bagi 10 untuk 10 pemenang, 100.000 OVO. 100.000 lumayan guys. Siap buat besok malam minggu bener enggak? Ya, mana suaranya yang mau tolong munculkan di layar Anda. Cih. Mau 100.000? Mau. Asik mau dong ya. pastinya. Langsung aja Re, gimana caranya dapat 100.000 OVO? Yang pasti teman-teman on video dan teman-teman klik ya, cari di kolom chat. Panitia udah kirimin link untuk teman-teman ikutan buat main game bareng-bareng ya. Banget, dari seluruh pelosok Nusantara. Bahkan katanya yang dari Dubai pun ada yang join ya malam ini ya. Wow, lintas wilayah, provinsi, lintas negara. Ya. Lintas planet enggak ya? Belum. Oh, ya, belum. Oke. Ya koneksinya udah. belum nyampe. Langsung aja yuk kita bagi-bagi 100.000 rupiah. Yes. Oke, caranya gampang banget. Coba di scroll di chatnya ya. Ada linknya, silahkan diklik.
Kalau yang belum ketemu teman-teman, boleh lambaikan tangan ya. Lambaikan tangan. Lambaikan aja sih sebenarnya. Lambaikan tangan itu kalau nggak kuat, uji nyali itu Mah ya. Tolong. Oke. Saya sudah tidak kuat, itu uji nyali Kakak ya. Kalau yang udah pada join, udah berhasil connect, udah berhasil nyambung, isi namanya sesuai dengan nama teman-teman langsung asli. Yes, ya. benar banget, benar banget. Kalau misalnya teman-teman menang ya teman-teman bakal di mention namanya, betul ya? Mention banget, betul. Coba-coba isi dulu ya teman-teman di linknya. Kasih jempol, biar kita tahu nih teman-teman ya. Kasih jempol, udah belum diisi. Karena kita akan mulai bareng-bareng nih Mas Ayu. Benar banget, benar banget. Oh iya bareng-bareng ya kita ngisinya ya. Oke. Siap-siap teman-teman ya. Dermawan sekali kita malam hari ini ya kakak. Betul. Ya. Ada smartwatch, ada OVO gitu ya. Oke. Udah teman-teman ya. Udah semuanya nih. Kayaknya udah nih. Tuh, udah siap itu. ya, udah siap ya. Oke. Oh belum. Kita masih tungguin ya, masih kayaknya tunggu masih ada ya. koneksinya Bener masih, banget. atau mungkin masih termehek-mehek ya. Termehek-mehek. Mikirin, aduh gimana Speechless. ini ya. Aduh ya Allah si mamah di rumah Gusti gitu gua ya. sampai hari ini masih kayak gini-gini aja gitu aduh, kan. bener bisa nih ya Ray. Jadi malam hari ini teh sangat tertohok perasaan ini yang masih suka Netflixan nonton Korea sampai jam 2 pagi. Come ya, on. Ayo dong come on. Besok Boleh kita kok, bikin boleh sesuatu ya. step out ya. Jangan nonton Korea aja. Mending kalau dapet jodoh orang Korea ya. Iya. Kalau enggak mah anu menikah karunia. Kasihan kalau kata orang yang pasti Sunda. kalau lu bisnis bareng sama Equip, bareng sama Legacy, lu bisa ke Korea. Oh iya bisa ke Korea, benar ya? Iya dong. Itu udah banget lah, udah banget. Pokoknya gitu mau jalan-jalan kemana pasti bisa lah ya. Kita berdoa supaya wabah COVID ini cepat selesai. Jadi bisa dan kita bisa jalan-jalan lagi. Jadi nggak halu ya, halu dapetin Lee Min Ho nggak usah lah ya. Langsung aja ke negaranya ya. Yes. Oke udah bisa, oke langsung aja. Teman-teman siap ya, isilah itu linknya. Cuman ada 5 pertanyaan. Oke. Dan teman-teman jawabnya santai aja, tapi nggak usah terlalu lama dipikirin ya. Bener banget. Oke, siap ya. Kita akan langsung sama-sama hitung. Ya. Gua hitung duluan ya. Yes. 3, 2, 1. Come on teman-teman, kita mulai games kita ya malam hari ini ya. So teman-teman siap ya. Jawab. Okay. Jawab ya, berdoa dulu ya. Dan mengheningkan cipta, oh enggak ya? 1 pertanyaan lewat nih udah nih ya. 2 pertanyaan kejawab. Dari tadi kita senyum-senyum karena kita ya Allah kalau MC nggak dapet bagian ya. Iya bener banget. Gue tuh nyaris banget buat enggak lah please lah, come on. Gue nggak mau banget nge-host, gue nggak mau banget nge-MC. Karena gue pengen dapet hadiah. Iya ya ampun nggak apa-apa. Tapi karena cintanya gue sama Legacy, sama Equip, sama teman-teman semua ya. Ray dan Mas Ayu. Ada buat teman-teman sekarang. So teman-teman gimana? Udah beres belum nih ngejawabnya? Sudah bereskah teman-teman? Gampang lah pertanyaannya ya. Iya cetek-cetek biasa kayak aja. Kalau misalnya kita urut dari umur ya. Dari SBMPTN. Dari apa zaman dulu? Eptanas ya. Ketahuan deh umurnya ya. Eptanas. Yang ngalamin Eptanas, SBMPTN. Ya kayak gitulah soalnya gampang iya, ya. Iya bener. Ini jauh lebih gampang lah ya pokoknya ya. Gampang. Dijamin teman-teman ya, dijamin. Oke, kayaknya udah belum nih? Coba. Oh udah tuh, kayaknya tuh ada yang udah, ada yang udah. Nah artinya udah semua dan udah keluar nih siapa aja pemenangnya. Boleh dong, kita sama-sama bacain Mas Ayu ya. Canggih banget ya. Siapakah pemenang malam hari ini? Sudah ada 10 nama ya. 10 nama siapakah dia? Yang pertama itu ada Devi Haryono. Yeay. Selamat. Selain Devi Haryono ada juga Alia Raina ya, congrats. Dan ada Rio Limijaya. Yes, betul banget. Maaf ya agak duduk sedikit. Oh oke, ada lagi Reviandi Suciadi. Tapi benar banget. Kelewat 1 tuh. Ada lagi. Elvina Andriani. Ah iya benar banget, benar. Tapi tenang aja masih ada 5 lagi. Next. Ada siapa lagi? Ada Agnes. Agnes, benar. Terus kemudian ada Jonglina. Ada juga Rifki. Dan ada Reza Prawira Kusuma ya. Yes betul. Oke. Terus kemudian itu di bawahnya unsafe name. Saya nggak tahu itu apa ya. Tapi yang jelas tidak terbaca. Jadi kita lanjut ke nomor selanjutnya. Yes. Ada siapa lagi? Boleh ke bawah lagi, kita lihat lagi. Aduh tegang banget nih pastinya. Gua bukan ya. Padahal jawabnya salah semua. Ada lagi tuh, Ray. Ya. Ada Shandi Oktaviani, selamat buat Shandi. Benar banget, terus juga ada lagi Ahmad Hudan, betul ya? Iya betul. Oke. Dan satu lagi ada Angela Giovanni. Selamat buat Angela Giovanni. Iya. Ya artinya sudah ada 10 pemenang semuanya Mas Ayu. 10 pemenang, semuanya dapat OVO malam hari ini 100.000 rupiah. Dan jangan lupa teman-teman, buat
kasih postingan di Instagram ya. Yes, kasih postingan di banget. Instagram. Kasih tag juga untuk Legacy dan untuk Equip. Benar banget. Jadi luar biasa, hari ini udah ada smartwatch kita bagi-bagikan. Kemudian juga tadi kita udah ngasih OVO buat 10 orang. Ada apa lagi Ray malam hari ini? Ini nih. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang gimana orang-orang yang keluar dari zona nyamannya. Step out ya. Nah sekarang ada orang-orang yang akhirnya setelah step out tuh mereka step up. Oke. Ya, dan rada beda nih cerita-ceritanya Mas Ayu. Kalau tadi kan, aduh ini ekonomi, aduh ini keluarga, begini dan lain sebagainya. Kalau ini mah enggak. Jadi mereka ini gimana tuh sebenarnya orang-orangnya sudah nyaman sebetulnya. Oke, udah contohnya nyaman. Contohnya nih, kayak orang yang satu ini. Yang dari satu ini. Keluarga pebisnis. Wow, keluarga pebisnis biasanya nerusin bisnis keluarga nggak sih? Ya, Family business gitu ya. Begitu ya. Benar. Tapi kayaknya dia ada yang berbeda. Benar apa tuh bedanya ya? Nah, kalau kita lihat nih dari salah satu testimonial begitu ya. Yes. Dari sosok speaker kita yang selanjutnya dari Joy Agatha sebagai founder dari Equip yang bilang kalau Steven anak muda tapi punya cara pikir yang sangat dewasa, realistis, gak idealis dan gak membiarkan dirinya ini kalah sama gengsi. Tuh anak-anak muda yang suka pada gengsi. Bener banget. Jangan mau kalah sama gengsi kalau lo mau sukses ya. Dan juga Joy Agatha founder dari Equip juga bilang kalau Steven ini juga sangat gigih banget dalam mewujudkan keinginannya dan bangga banget jadi bagian dari pertumbuhan Steven. Dan jadi saksi banget kalau Steven ini benar-benar jadi kebanggaan orang tuanya. Wow, family oriented lagi ya. Itu yang dibilang sama Joy Agatha ya. Bener banget. Equip ya. Bener Jadi banget. ini pasti bukan orang sembarangan ya. Coba kita cek profilnya. Coba kita lihat bareng-bareng. Steven, namanya Steven Joso nih. Tuh kan kuliahnya Steven aja di luar Joso. negeri loh ya. Wow. Bachelor of Chemical Engineering. Cum laude loh. Cum laude loh, gak main-main ya, makna cum laude. Terus kemudian investment banking analyst ya, dia juga pernah kerja teman-teman ya, walaupun dari keluarga pebisnis tapi kerja dia juga jalanin di top banks and institution. Dan ini yang keren teman-teman ya. Dan dia juga sebetulnya karena dia ada di tengah-tengah keluarga pebisnis, jadi otomatis sebetulnya bisnis keluarganya itu bagian dari dia. Business owner, makanya dia punya usaha juga gitu Bisnisnya ya. itu bisnis F&B. Wow, F&B yang katanya terkenal. Terkenal banget. Ada di masa kecil sampai masa dewasa kita makannya itu. Dan gue baru makan itu loh. Oh iya, tadi siang kayaknya kita bareng-bareng. Pakai sumpit. Pakai sumpit. Oke, kita lihat ya walaupun business owner dan juga punya banyak banget pengalaman, tapi achievementnya di bisnis ini luar biasa. Bareng-bareng untuk meraih achievementnya ini keren banget loh. Dan masih muda loh ya. Ini dia motivasinya. Bisa bangun bisnis dengan tangan sendiri yang hasilnya pasti dan bisa aktualisasi diri dalam achievement. Kita langsung aja sama-sama pengen gak sabar tahu nih, gak sabar banget. Kayak gimana sih cerita dari orang ini? Kita panggil yuk bareng-bareng yuk. Steven Joso. Hai guys, gue Steven Joso. Gue lahir dari keluarga pebisnis. Biar saling kenal aja, my family business is Hokben. Satu hal yang gue belajar dari kecil adalah money management. Nyokap suka kasih gue uang jajan. Dari situ gue kumpulin dan akhirnya bisa beli mainan. So, dari kecil gue tahu cara how to manage money. Pas kecil, gue juga udah mulai yang namanya jualan Pokemon cards. And I'm very sure that 90s kids ngerti ini apaan. Jadi after school, gue suka buka booth yang kecil buat gue jualan ke teman-teman gue. Di sini gue baru ngerti yang artinya dagang. Gue pindah ke Australia di tahun 2000 to get a better education. Sejak pindah itu, gue baru mulai dikasih uang jajan. Dan ya angkanya kecil. Jadi mau nggak mau, mulai dari jadi guru tutor matematika, walaupun dapatnya lumayan, gue masih rasa nggak cukup. Selain itu juga, gue mulai juga untuk jualan aksesoris HP dan iPhone online. Asal tahu aja teman-teman, gue sekolah Bachelor of Chemical Engineering. Jadi di luar kerja itu semua, gue masih harus ke uni paling sedikit 40-an jam dalam 1 minggu. Di sini gue selalu ingat kata-kata bokap gue, cari uang itu nggak gampang, kita harus kerja keras untuk dapetinnya. Bokap gue adalah seorang yatim piatu dari umur 17 tahun. Jadi harus kerja sama om gue untuk support adik-adiknya. Gue ada satu mentor lagi di hidup gue, yaitu om gue. Dan gue pernah ngobrol sama dia. Om, gimana sih caranya gue bisa jadi kaya dan sukses kayak lu? Dia cuma jawab satu hal. Kerjalah di bidang yang paling dekat dengan uang, yaitu finance. Setelah selesai Bachelor of Chemical Engineering magna cum laude, gue dapat opportunity kerjaan di Hong Kong, di Barclays Capital. Sebagai investment banking analyst. Pas dapat kontrak kerja gue itu, gue kaget. Di umur 21 tahun, gue dikasih gaji 80.000 per tahun. Dan juga masih dapat bonus sebesar 50-100% dari gaji. Di luar itu juga,
company bayarin gue tempat tinggal di Hong Kong. Mungkin buat orang-orang yang nggak tahu investment banking itu apa, well, kerjanya 120-140 jam seminggu. Dan gue kerja 7 hari full, hampir nggak ada weekend. Sekitar setelah 1 tahun kerja, gue rasa, wah, udah cukup lah, gue bener-bener kecapean. Dan gue udah nggak mau kerja sama orang lagi. Setelah itu gue balik ke Indonesia dan pikir, wah, gue harus coba cari bisnis yang bagus untuk segera dimulai. Tapi saat itu gue benar-benar nggak ada bisnis plan sama sekali. Asal teman-teman tahu aja, gue sempat tinggal di Australia selama 12 tahun. Udah lupa semua childhood friend dan year zero network. Di situ gue benar-benar harus mulai cari bisnis dari nol. Jadi gue awal-awal bikin reunian, cari komunitas baru untuk bisa memulai networking. Gue jadi kepikiran karena banyak teman-teman gue ini punya produk consumer goods yang bagus. Kenapa nggak gue yang jadi distributornya? Untuk distribusi ke toko-toko. Ya toh om gue yang punya range market. Jadi gue bisa mulai dari situ dulu. Dimulai dari satu brand, gue mulai pegang brand-brand lainnya. Dan terakhir gue berhasil pegang ratusan items. Dan masuk ke lebih dari 30.000 toko di Indonesia. Kesannya keren. Umur masih muda, udah ada bisnis yang jalan. Tapi sebenarnya nggak enak juga. Karena bisnis di Indonesia ini suka berkendala di payment. Gue dealing sama perusahaan-perusahaan yang raksasa, dan gue jarang banget dapat pembayaran on time. Janjinya 2 bulan. Realita juga bisa sampai 4 bulanan. Di tahun 2014, gue ketemu sama temen gue. Saat itu gue ditawarin untuk jadi agen Prudential. Gue saat itu sangat gengsi, dan dari awal diceritain sama temen gue itu, gue langsung main block. Setelah beberapa bulan kemudian, gue ketemuan lagi sama dia. Dan gue inget bahwa gue nggak punya health insurance. Dan gue ngerasa itu sangat penting untuk punya. Jadi gue sempat nanya-nanya. Setelah tahu produk-produknya, gue rasa ini bagus banget. Di luar itu juga, gue dibukain point of view insurance industry di Indonesia. Bisnisnya masih sangat amat luas, blue ocean, dan bisa memulainya dengan tanpa modal. Di saat itu juga gue join menjadi partner Prudential. Bisnis di mana lagi kita bisa jual produk dengan dapat gross profit sebesar 100%. Setelah pulang ke rumah, gue sempat cerita dengan parents gue. Dan bokap gue sangat tidak setuju. Tetapi menurut gue, nggak mungkin ada yang bisa menghalangi gue kalau gue bisa menghasilkan result yang signifikan. 3 bulan setelah gue menjalankan bisnis di Prudential, income gue saat itu sudah 20 juta. Karena itu juga, of course, gue punya confidence yang jauh lebih tinggi. Gue ingat banget, dari awal-awal itu banyak dari keluarga besar kasih negatif input. Karena tahu gue di asuransi. Gue selalu mikir gini, ya lu gak kasih gue makan. Kenapa gue harus dengerin input-input yang saat itu gak gue rasa beneficial? Di pikiran gue cuma satu hal. Gue harus bisa buktiin mereka and prove them wrong. In 5 years after joining this business, gue berhasil untuk lunasin angsuran rumah gue di PIK dan juga mobil gue. Sekarang duit penghasilan dari Pru gue bisa reinvest lagi di saham dan reksadana. Banyak momen yang berharga yang gue gak bisa lupakan selama gue di Prudential. Salah satunya adalah di umur 25 tahun gue bisa bawa orang tua jalan-jalan ke Eropa. Selain itu juga ada satu momen lagi yang gue gak akan pernah bisa lupain. Pas trip Prudential ke US, gue inget banget. Lagi jalan-jalan sama nyokap gue, dan dia sempat terjatuh. Karena kaki dia bengkak. Jadi mau nggak mau, 3 hari terakhir itu kita nggak keluar dari kamar hotel. Dan gue nemenin dia. Di salah satu hari, nyokap gue sempat ngobrol, heart to heart. Dia sempat bilang, Steven, I'm very proud of you. Ini momen yang nggak mungkin terlupakan. Di seumur hidup gue nggak pernah dengar nyokap gue ngomong begitu. Nyokap adalah seorang cancer survivor. Dia udah hampir umur 63 tahun. Dan gue nggak pernah bisa tahu berapa lama lagi gue masih bisa spend quality time sama dia. Kalau hari ini topik gue tentang step up, ini yang gue benar-benar rasakan di tahun 2020 ini. Ya semua tahu bahwa tahun ini mungkin hanya dilewati 100 tahun sekali. Karena adanya pandemi. Kesimpulannya, terserah nih teman-teman mau lihat tahun 2020 ini sebagai tahun yang krisis dan give up, working from home sambil rebahan untuk menunggu waktu berlalu. Atau teman-teman mau lihat 2020 ini sebagai year of opportunity dan bisa membangun bisnis kita di Prudential.
I always believe that opportunity is highly unlikely to come around twice. Nah, sekarang ini di depan teman-teman ada that golden opportunity. Will you take it? Wow. Itu luar biasa banget teman-teman ya. Gue sampai merinding loh. Kebayang gak sih nyokap ngomong, I'm very proud of you. Itu jelek banget sih jelek kakak. Banget, Bener-bener jelek ya. banget yang ya. suka dengerin ceritanya Steven, boleh dong lope-lopenya iya teman-teman. Dong, lihat dong reactionnya kayak gimana nih teman-teman. Wow. Itu ada yang lope-lope tuh. Iya. Nah, luar tapi biasa banget. Itu seorang Steven loh. Iya. Yang tadi kita udah dengar langsung bisnis family-nya itu adalah Hokben ya. Hokben. Tapi mau coba buat jalanin bisnis Prudensia dan hari ini dia sudah merasakan kekuatan dari bisnis bareng-bareng sama keluarga di Equip. Halo, gimana kita ya? Yes. Kita juga harus dong Betul pastinya banget, betul mau banget. mencoba untuk bisnis lebih keren lagi bareng-bareng. So Steven udah coba buat step up. Nah, ada siapa lagi sih yang step up hidupnya setelah mereka bergabung dengan dua komunitas yang keren ini? Yang satu ini juga sangat impactful ya kalau kita lihat ya. Betul. Dan memang sosok yang satu ini juga begitu luar biasanya karena kalau kita lihat dia selalu kasih insight yang begitu sangat impactful buat orang-orang yang ada di sekitarnya, komunitasnya gitu betul loh. banget. Dan Bener orangnya ini terkenal humble banget humble ya. banget. Humble Dan banget. ada satu testimonial yang keren banget. Ya. Ini dari Rico. Ya. Ini salah satu partner ya. Salah satu leader juga dan founder betul, juga di betul Legacy. banget, betul banget. Partnernya Andre Gunawan. Partnernya betul. Andre, betul. Dan dia bilang kalau misalnya Andre Gunawan ini adalah seorang pribadi yang punya integritas tinggi. Wah, integritas Itu tuh mahal keren banget. Iya. Banget. Terus juga dia melakukan apa yang dia katakan. Jadi benar-benar yang dilakuin ya apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Wow. Mengutamakan Tuhan dan pejuang yang hebat buat istri, anak-anak dan juga komunitas di Legacy. Luar biasa banget ya. Ini banget ya orang-orang yang tanpa beliau hari ini Legacy nggak akan ada. Dan nggak sebesar sekarang. Benar banget. Tentunya pasti teman-teman semua di sini pengen denger dong ceritanya. Seperti apa sih Kita lihat sosok dulu yang ya. satu ini? Kita lihat ya profil dari sosok Andre Gunawan ya. Nah, selain dia lulus dari Unpar, teman-teman, Andre Gunawan ini sempat menjabat RM Citibank. Jadi waktu itu ya, yang gua denger nih, yang gua denger waktu Andre Gunawan keluar dari Citibank itu viral loh. Viral. Karena apa tuh Karena viralnya tuh? sebenarnya di Citibank itu dia udah menduduki posisi yang nggak main-main. Ini kayaknya relate sama ceritanya Philips gak sih? Betul, yang tadi diceritain Ada sama Philip. orang Citibank yang keluar dengan gaji 29 juta, ya ampun, ya kenapa bisa? Nah inilah akhirnya. Iya, betul banget. Benar-benar luar biasa banget. Terus juga achievementnya ini mah, Udah, nggak kalau usah kita hitung dibacain. satu-satu ya, begitu banyak, luar biasa sekali. Dan motivasinya nih, Ya, Ray, yang paling keren banget. penting setelah dia punya segalanya di Citibank, dia ngerasa bahwa kayaknya gue butuh waktu deh. Waktu. Karena kita tahu sendiri ya, kerja di bank itu 9 to 5 ya, waktu sama keluarganya mungkin berkurang, tapi sekarang waktunya bisa lebih banyak lagi dan leadership betul banget, ya. betul banget. Luar biasa. Kita langsung aja, kita panggilkan Andre Gunawan. Hai semua, perkenalkan nama saya Andre Gunawan. Sangat excited buat momen hari ini boleh ketemuan sama teman-teman semua di acara Be Bold. Hadirnya saya di sini untuk menceritakan bagaimana tipikal perjuangan seseorang yang berasal dari keluarga karyawan yang ingin step up untuk memiliki bisnis. Sepertinya ada banyak orang di luar sana yang memiliki kemiripan sama ceritanya saya. Orang-orang yang siap kerja keras, punya mimpi yang kuat, ingin punya bisnis yang besar. Tapi sayangnya nggak punya modal dan nggak datang dari keluarga pebisnis. Kami memulai karir sebagai karyawan di Citibank Bandung semenjak tahun 2004. Bersyukur karena ada kesempatan demi kesempatan, income naik menjadi 3,5 juta, 5 juta, 10 juta, dan pada tahun 2007 rata-rata income saya adalah 29 juta per bulan. Dan ditambah lagi istri saya Yoke yang sama-sama kerja di Citibank gajinya 7 juta per bulan. Angka yang menurut kami cukup gede di saat itu. Apa job desk kerjaannya? Saya pribadi memanage dana nasabah. Mulai dari nasabah yang naruh dananya di Citibank mulai awalnya dari 500 juta sampai sekitar 50 miliar. Dan totalnya 300 miliar. Ini disebut AUM. Orang banking pasti tidak asing, istilahnya adalah namanya Asset Under Management. Tugas saya adalah memberikan advice, suggestion sama nasabah
invest apa, saham apa, sektornya di mana, currency-nya apa yang paling menguntungkan buat nasabah dan tentunya juga buat perusahaan. Kerjaan yang pada dasarnya sangat saya suka karena mempertemukan dengan para business owner yang paling berhasil yang ada di Bandung. Saat itu kami banyak belajar kerja keras, mental bisnis, struggle dan keberhasilan di bisnisnya. Income 29 juta per bulan tentunya punya long working hour. Hampir setiap hari pulang jam setengah 8, setengah 9, setengah 8, setengah 9 malam. Atasan kami dan branch manager Citibank bahkan pulang lebih malam lagi. Bahkan gak jarang Sabtu mereka sibuk di kantor. Ada orang yang kasih pemikiran yang menarik. Kalau lu mau tahu 5 tahun lagi income berapa, quality of life-nya seperti apa, beban kerjanya seperti apa di tempat kerja lo, maka tinggal lihat orang yang kerja 5 tahun lebih lama. Dan itulah masa depan kita. Kebetulan dulu itu saya bandel. Saya pernah lihat salary-nya orang yang jabatannya paling tinggi di kantor. Dan itu nggak sesuai banget dengan ekspektasi saya. Nggak pengen punya masa depan income dengan beban kerja dan waktu kerja seperti itu. Di tahun itu, 2007, kami menikah dan langsung istri hamil anak pertama. Dan sebagai pria sejati dan calon ayah, saya berpikir keras. Saat masih single, gue nggak masalah long hours. Nggak masalah juga di squeeze. Tapi pertanyaannya adalah gimana setelah punya keluarga? Kayaknya enggak banget deh hidup seperti itu. Kalau saya boleh bandingkan dengan pengusaha-pengusaha sukses yang saya kenal, rasanya kita ini enggak kalah dalam hal kerja kerasnya. Kita sama-sama struggle, sama-sama berjuang. Bedanya adalah setelah merintis bisnis 15 tahun, 20 tahun, mereka mulai menuai hasilnya dan tidak begitu dengan kita sebagai profesional. Lalu teman dekat istri dan saya menceritakan bisnis di Prudential. Sebuah bisnis yang punya sistem tanpa modal dan dapat diwariskan. Awalnya saya nggak suka produk asuransi, apalagi jadi agennya. Tapi di momen itu saya lihat di Prudential ada sebuah opportunity bisnis yang waktunya dapat di-manage, terbukti punya percepatan income. Dan yang paling penting buat kami, bisnis ini dapat diwariskan ke anak-anak. By the way, bisnis plan sesuai sistem di Prudential, kita akan memiliki income 100 juta per bulan di akhir tahun keempat. Nah, untuk alasan-alasan itu, kami dengan rela meninggalkan kerjaan kami di Citibank dan memulai bisnis dengan Prudential. Saat ini kami memiliki sekitar 60 leader, pribadi-pribadi yang hebat, yang menjadi pemimpin buat banyak orang hidup berkelimpahan. Salah satu momen yang paling berkesan dalam hidup saya adalah saat kami dan tim berangkat trip ke Jepang bersama-sama. Di tahun 2015, tiba-tiba papa saya telepon dan cerita bahwa ada benjolan di kelenjar getah bening. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa itu adalah kanker kelenjar getah bening. Pulang dari Jepang, saya langsung menuju rumah orang tua di Semarang. Dan setelah 1 minggu di sana, kami memutuskan bawa papa mama ke Singapura. Dan saya menemani mereka selama 3 minggu di sana. Singkat cerita, 10 bulan setelah itu, papa pulang ke surga. Nggak dapat dibayangkan sedih dan tragisnya. Kalau di saat-saat terakhir kami nggak bisa nemenin papa. Nggak bisa ngasih semangat. Nggak punya kesempatan ngasih pelukan, ngasih pijetan. Dan nggak bisa doain langsung di titik nadir terakhir papa saya. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Melalui bisnis di Prudential, kami dapat support papa secara finansial dan punya waktu untuk nemenin beliau. Kalau dulu kami tetap memilih berkarir sebagai karyawan,
kami tidak akan punya kesempatan itu. And for me, that is priceless. Banyak orang menginginkan sebuah kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Baik dari sisi waktu maupun keuangan. Tapi menurut saya, kesempatan gak pernah datang kecuali kita yang mendatanginya. The question is, apakah di awal saya memulai bisnis Prudential ini saya sudah dapat membayangkan akan memiliki kebebasan finansial dan keleluasaan seperti hari ini? Jawabannya adalah tidak. Yang saya lakukan hanyalah menghampiri kesempatan dan melakukan yang terbaik. So hari ini, I dare you to step up. Ini kisah saya, berikutnya saya berharap kisah kalian yang diceritakan. Thank you. Super amazing. Bener banget, bener banget. Super banget, gila. Kalau Andre Gunawan udah cerita, kita tuh terhanyut, bener gak sih? Terhanyut banget dalam ceritanya ya. Kalau gue sih ngambil satu hal yang penting banget nih, Ray. Iya. Ternyata betapa pentingnya sebuah waktu ya, arti sebuah waktu tuh bener. Berarti Sementara banget. mungkin buat banyak orang hari ini, kita cari duit, tapi kita lupa bahwa untuk kita menyatakan cinta kita sama orang yang kita sayang itu sometimes bukan LOVE, tapi TIME. Wih. Waktu ya berharga banget. Jadi kalau lo semua pengen punya waktu yang lebih fleksibel lagi, gue yakin sih bisnis ini tuh bener-bener kesempatan luar biasa buat kita, bener gak sih Ray? Possible banget buat lo ngatur waktunya. Bener banget. So teman-teman, tadi kita udah dengar dari Andre Gunawan. Dan kali ini, malam ini, Ray sama Mas Ayu bakal bagiin sesuatu nih ya. Apalagi kira-kira Ray? Kita mau bagiin smartphone Samsung. Wow, bukan kaleng-kaleng guys ya. Ini ada Samsung, langsung tuh. Bener-bener ya ini ya di Bibot ya, kalau udah masalah hadiah langsung deh. Ada gerakan cumi-cumi, apa tuh gerakannya macam-macam ya. Tuh ada yang geleng-geleng luar biasa kalau udah hadiah mah langsung ya. Oke, kayaknya hadiah yang satu ini karena sangat bombastis gitu ya. Iya, cukup bombastis. Cukup bombastis, boleh dong kita pengen lihat teman-teman juga ya komennya. Mau nggak nih hadiah smartphone? Yang mau Samsung. Mau ya. Pakai spinner lagi biar adil ya kakak ya. Silakan berdoa di kolom chat teman-teman ya. Iya, silakan berdoa. Dari sekarang. Sekarang, wow ini saking nggak kebaca loh itu tulisan namanya loh saking banyaknya peserta hari ini ya. Banget. Tapi udah berhenti tuh. 1, 2, 3. Sebentar, kita bikin lebih tegang lagi ya. Oke. Yeay, Michael Tanuwijaya. Selamat ya buat Michael Tanuwijaya. Selamat ya, Michael mana dong? Boleh di unmute? Kita mau dengar suaranya Michael. Apa? Yes, I am bold. Yes, I am bold. Ayo dong, mana suaranya? Coba. Yes, ya. Michael. Kita hitung. Apakah Anda ada di sana? Kita hitung sampai berapa Mas Ayu ya? Apakah Michael sampai 5 tertidur? Lah ya. Sampai 5 gimana teman-teman? Apakah? Iya ya, coba kita hitung ya. Oke ya. Satu gua dulu. Oke. Halo. Oke, muncul ya. Langsung muncul. Halo Michael, mana nih Michael? Halo. Passwordnya Michael? I'm bold. Yes, I'm bold you ya. are, ya. Yes, betul you banget, betul banget ya. Jadi, selamat ya. Michael malam hari ini resmi dapetin Samsung Smartwatch. Bener banget ya. Smartphone kakak. Smartphone betul. Gue tadi ngomongnya apa ya? Smartwatch. Sebenarnya nggak gitu juga. Karena di dalam smartphone itu ada watch yang smart ya. Jadi nggak salah ya. Siap ya. Oke deh. Michael selamat banget udah dapet hadiah smartphone ya. Ini supaya gampang buat hubungin klien ya, bener gak sih? Betul banget ya. So, kita masih punya yang lebih edan lagi ya, yang lebih luar biasa lagi ya. Ini beberapa hari terakhir juga kayaknya betul-betul ya, insight-nya tuh luar biasa banget nih. Apalagi buat komunitasnya pastinya. Iya. So, Mas Ayu, kalau tadi kita udah dengar dari seorang Andre Gunawan ya, yang lahir dari keluarga karyawan dan gak pernah kepikir tadinya buat bisnis. Di tengah jalan sadar bisnis penting, kalau yang ini dia udah bisnis loh. Udah dia jalan bisnis bisnisnya. Betul. Dan dia punya perjalanan yang seru banget ya, backgroundnya beragam ya, semua sama dia dilibas. Nah kita pengen denger nih ya, siapa sih yang bakal sharing di
sebagai speaker terakhir kita di Bold ya, di Bold hari ini. Bener banget. Jadi yang satu ini multi talenta gitu ya, Multi banyak talenta, sekali betul, ya betul. talentanya. Dan juga ini ada testimonial dari leadernya ya, yaitu adalah Martinus begitu ya, yang bilang kalau misalkan Ferry ini adalah salah satu leader terbaik yang saya miliki dalam partner bisnis saya. Mana dong suaranya teman-temannya, ini luar biasa banget. Kemudian juga bilang bahwa Ferry ini kemampuan komunikasinya dipadukan dengan kepemimpinannya dan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam dirinya, ditambah support dari Joy Agatha sebagai pasangan, menjadikan Ferry jadi seorang leader yang sukses membangun komunitas dan grup bisnis dengan signifikan. Dan Betul juga banget. bangga banget dan penuh keyakinan kalau Ferry ini bisa benar-benar lebih sukses. Lebih sukses lagi dari sekarang ya. Lebih keren lagi gitu. Tapi pastinya Ferry nggak mau sukses sendirian dong. Benar. That's why kenapa ngajakin teman-teman semua yang ada di Kita sini. bareng-bareng, bisnis bareng Itu teman-teman. yang bikin jadinya tambah seru. Yes, Tapi benar kalau banget. Martinus udah ngomong ya, Martinus tuh yang gua tahu adalah leader besar di Prudential. Dan kalau dia bilang Ferry ini salah satu leader terbaiknya, berarti ini bukan orang sembarangan. Kita langsung lihat Ini profilnya. the best banget berarti ya. Yuk kita lihat itu teman-teman yuk. Wow. Bener banget ya. Jadi ex-employee. Betul. Production Pernah kerja house pernah ya, kerja di benar, PH, publishing betul. company di Betul. PH, terus juga wedding MC dan planner, wow pantesan komunikasinya jagoan. Dan juga ini dia pernah punya restoran juga ya. Oke. Dari 1 restoran, 2 restoran, 3 restoran itu dia geluti loh. Jadi Bisnis bener loh. ya, Kalau punya kita kan bisnis. makan dari 1 restoran ke restoran yang lain. Kalau dia restoran ke restoran dia bisnis loh ya. Wow, luar Dan biasa. achievementnya banyak banget. Nah ini loh Banyak banget. tuh liatin tuh. Motivasi terbesarnya Ferry ya punya kepastian income bisnis buat hidup keluarga dan bisa kasih solusi keuangan untuk teman-teman partner maupun teman-teman klien. Wow. So, Bener banget. Mas Ayu. kayaknya kita pengen dengerin nih Ya. seperti apa sih cerita dari seorang Ferry Irawan Hadikartio yang tadi sudah dibilangin kalau pengen punya kepastian income, lo benar-benar harus bisnis hidup buat keluarga dan juga bisa kasih solusi keuangan untuk teman-teman partner maupun klien. Langsung Oke, aja kita Ray. langsung aja panggilkan Ferry Irawan Hadikartio. Hai, nama gue Ferry. Ini tahun ke-9 perjalanan bisnis gue bareng Prudential. Sebelum gue share lebih lanjut, gue ada satu pertanyaan buat kita semua. Nggak perlu langsung dijawab, kita simpen buat di akhir sesi gue. Pertanyaannya simple, orang yang berani itu punya ketakutan nggak sih? Sekali lagi ya, orang yang berani itu punya ketakutan nggak sih? It's okay, nggak harus langsung dijawab. Siapa tahu cerita gue nanti bisa bantu jawab. Gue mulai cerita pas gue di umur 21. Gue punya kesempatan buat buka bisnis restoran pertama, nggak pernah punya pengalaman F&B, dan nggak bisa masak sama sekali. Buat sedikit gambaran, sebelum buka restoran, gue kerja sebagai karyawan yang punya side job MC. Jadi industrinya jelas beda sama restoran. Perlu banyak belajar hal baru. Nah, waktu buka restoran, satu sisi gue rasanya excited banget. Tapi yang namanya pertama kali punya bisnis, rasa takut, pikiran ragu, nggak pede sama diri sendiri, itu ada banget di awal-awal mulai. Singkat cerita, dengan segala perasaan yang menghantui tadi, thank God setelah 3 tahun membangun restoran, mulai dari punya 1 cabang dengan 20 kursi, sampai total punya 3 cabang dengan 300 kursi. Dari pengalaman ini gue yakin kalau ketakutan dan keraguan itu wajar, namanya juga pertama kali. Kayak pertama kali naik mobil, pertama kali gue sepeda, pertama kerja habis kuliah, dan kalau pertama kali mau nembak pacar. Nah, coba yang pernah alami rasa takut yang sama boleh ketik di chat. Gue pernah tuh, gue pernah banget gitu. Nah, ada satu momen lagi yang bikin gue takut. Waktu gue sama Joy, istri gue, saat itu kita pacaran udah 5 tahun, udah tunangan dan mulai rencana merit. Di momen itu, gue tanya ke diri gue soal bisnis yang lagi gue jalanin. Ada momen sekitar jam 12 malam, gue pas baru balik dari restoran, gue tiba-tiba mikir, kan udah mau merit. Bener gak ya restoran ini bisa jadi pegangan buat hidup keluarga gue sendiri? Sejak pertanyaan itu muncul, gue jadi orang yang gak nutup diri. Gue terbuka sama ide-ide di sekitar gue, gak idealis lagi kalau lihat sebuah bisnis. Plus, gue inget banget saat itu gue doa, minta diketemuin bisnis yang bagus, sekaligus gue minta ditemuin orang yang bener-bener mau ngajarin. Komplit kan mintanya? Nah, ketemu langganan restoran gue. Ngomongin bisnis, ngomongin value, mindset, terus bahas visi. Dan gue langsung
jadi mentor sekaligus leader gue di bisnis Prudential. Awal jalanin Prudential sama kayak restoran. Takut nggak bisa, takut ditolak, ragu-ragu pas ngomong. Gengsi mau kenalin diri jadi agen. Bahkan mau telepon orang aja nggak jadi-jadi, saking bingungnya. Sampai-sampai 4 bulan pertama, gue nggak ada hasil sama sekali. Tapi saat itu rasanya beda. Gue bisa tetap punya semangat, soalnya gue punya mentor yang bener-bener mau ngajarin. Bantuin gue kalau lagi ketemu kendala, plus kasih solusi. Ya dia kan pasti udah pernah ngelewatin masa-masa itu kan. Jadi dia pasti bisa bantu. Makin dijalanin gue makin suka sama bisnis Prudential. 2 hal utama yang buat gue penting. Yang pertama, mungkin udah disebutin juga sama teman-teman yang tadi, tanpa modal. Tapi 2 kata ini dampaknya gede buat gue. Karena gak pakai modal, jadi setiap kali gue ngajak temen gue berpartner, gak pernah ada problem hubungan retak karena uang. Kan masing-masing gak store modal. Jadi harusnya no hard feeling soal itu. Kita sering dengar ya, orang jadi gak temenan, bahkan jadi gak saudaraan lagi gara-gara uang. Soalnya salah satu value gue, hubungan itu jauh lebih penting dibanding uang. Jadi sedih banget kalau sampai hubungan rusak gara-gara itu. Yang kedua, ketenangan pikiran. Karena bisnisnya benar-benar simple, nggak ada resiko sama sekali, dan punya kepastian hasil yang tinggi. Jadi kita bisa fokus, nggak perlu mikirin atur karyawan, cash flow, pajak, dan regulasi pemerintah yang nggak nentu. Kita cuma perlu lakuin pola kerja yang udah dikasih tahu. Nurut sama mentor aja. Dalam 3-4 tahun pertama, kita bisa punya bisnis income minimal 3 digit. Dan di saat itu, kita punya pilihan mengatur waktu lebih fleksibel. Buat kerja, keluarga, hobi, pengembangan diri, dan jalan-jalan. Tanpa income terpengaruh. Jadi sekali lagi gue belajar bahwa ketakutan dan keraguan itu ada di setiap hal baru. Atau bahasa kerennya sekarang disebut new normal. Dan selama kita mau serius belajar, percaya sama mentor dan leader yang bantuin, gue yakin hasilnya akan cepat dan signifikan. Jadi gara-gara keputusan bisnis gue 9 tahun lalu, yang awalnya gak ada hasil, sampai hari ini gue dipercaya jadi saluran berkat buat kedua orang tua, keluarga, puluhan orang yang hidupnya juga bertumbuh bareng-bareng di sini. Bertumbuh gak cuma soal uang, tapi karakter, sifat, dan kita jadi percaya diri buat capai goal di hidup kita. Dari sisi income, yang tadinya cuma mikir buat tambahan income keluarga kecil gue, tapi sejak tahun ketiga sampai dengan hari ini, gue udah ngerasain dengan konsisten income 3 digit yang dibilang. Nah, sekarang kita sama-sama jawab pertanyaan gue di awal tadi. Orang yang berani itu punya ketakutan gak sih? Kalau menurut gue, dan gue yakin teman-teman yang hari ini sharing juga ya setuju sama gue, bahwa ketakutan itu tetap ada. Yang membedakan adalah apakah kita punya keberanian untuk tetap mengambil langkah, melakukan apa yang kita harus lakukan, walaupun kita punya rasa takut. Di akhir sesi hari ini, gue cuma mau bilang, Prudential bisa jadi berkat buat kami semua yang sharing hari ini. Karena keberanian mengambil langkah awal. Kami yakin, yang ngajak teman-teman juga yakin, bahwa kalian juga bisa. Asal kita berani step out dari keadaan sekarang, dan mau step up your life. So, I dare you to be bold. Thank you. Wih, ini keterlaluan banget ya, keterlaluan banget kalau teman-teman nggak kasih reaksi digital. Benar banget. Ya. Mana dong reaksi digitalnya teman-teman? Keren banget ya. Semuanya tuh keren, emang keren banget sih. Setuju banget Big ya. Big applause banget ya. Kalau Ferry tadi bilang, ya inilah gitu loh kesempatannya gitu. Dan kenapa nggak kita coba untuk berani keluar, melangkah ya. Bahkan buat teman-teman yang hari ini ngerasa mungkin gue gak ada problem kok sama kerjaan gue. Bisnis gue baik-baik aja kok. Nah kenapa nggak ya kita coba lihat satu peluang yang bisa mengupgrade nih. Bisa bikin kita step up. Ya. Bener banget.
Ini step up tuh bener-bener apa ya, nyantol banget di hati ya. Yang banget. Udah dapat bisnis, yang udah jalanin bisnis aja mau loh untuk coba bisnis opportunity yang lain, bener gak Ray? Betul, bareng sama Legacy dan Equip pastinya ya. Bener banget, kita bisnis bareng-bareng ya. Oke, next kayaknya kita mau kasih sesuatu yang lebih spesial lagi. Ya buat teman-teman semua. Karena masih ada yang ngeganjel, kita gak mau bawa pulang pastinya ya. Karena MC malah tidak dapat bagian ya untuk di part ini ya. Tapi MC senang aja kok ya. Senang aja bagi-bagi hadiah, oke. Tapi sebelumnya kita mau foto dulu dong. Betul banget. Kita abadikan momen luar biasa ini guys. Bareng-bareng please. Ayo dong, make sure turn on camera. Touch up dulu boleh ya. Kayak gitu ada yang lagi sisiran, boleh ya. Oke, udah siap ya semuanya ya, kita mau foto bareng-bareng ya. Pastikan wajahnya tidak hinyai kalau kata orang Sunda ya. Touch up, oke. Boleh dong kita abadikan momen ini. Sebagian gue lihat masih ada yang tenggelam tuh, cuman hidungnya doang. Oh iya benar gitu kan. ya, masih agak gelap gulita, boleh ya. Diatur teman-teman. Ya. Oke, udah siap nih semua nih kayaknya nih ya. Langsung aja pasang senyum terbaik. Kita foto ya. Kita ambil beberapa jepret ya. Karena ada beberapa page yang harus di capture. Benar banget. Oke, gue akan hitung. 1, 2, 3, cepret. 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 Iya. Lagi. Oke, next. Oke, teman-teman next. Kita mau jepret-jepret lagi. Oke, 1, 2, 3, cepret. Jepret lagi. Jepret lagi. Yes. Jepret. Oke. Lagi. Masih nggak nih? Cukup ya? Udah cukup? Oke, kayaknya udah cukup aman nih ya. Oke. Sip, kalau gitu. Jadi hari ini luar biasa banget, udah foto-foto juga. Bener banget. Ini sejarah loh ya. Anak muda ngumpul 1.500 orang. 400 lebih ya? Betul. Berarti udah join. Ya, kalian luar biasa. Kita jadikan tahun 2020 ini tahun untuk kita melangkah. Oke. Step out ya. Tapi ya setelah melangkah kita juga bisa ngegoseh. Luar biasa ya, yakin banget gue di sini lo semua pada suka naik sepeda. Bener nggak sih? Kita baik banget hari ini mau bagi-bagi sepeda gratis. Coba kalau sepeda lebih heboh lagi dong, on fire lagi dong teman-teman. Kayaknya nih gue nih. Coba ada yang kayang mungkin, jangan ya. Ada lebih heboh lagi dong, tolong. Orang yang nggak bisa main sepeda juga di sini mah langsung pengen dapet. Gue juga kalau dapet mah langsung les. Langsung jadi bisa ya. Langsung bibel naik sepeda langsung aja kita pakai spinner agar adil guys. Yuk berdoa. Teman-teman. Ya ampun, semoga gue bisa ikutan geng sepeda ya. Udah muter. Benar banget. Tunggu sebentar lagi berhenti putarannya. Siapakah dia? Siapakah dia, Ray? Yeni Lili, manakah Yeni Lili? Selamat buat Yeni Lili. Coba dong mau dengar suaranya Yeni Lili, unmute dulu. Nih wajahnya Yeni Lili ya. Aduh ini mah beneran besok langsung goes sama teman-teman. Betul banget. Wajahnya sumringah sekali ya. Ya. Luar biasa. Password. Gitu langsung. Mana passwordnya Ibu seperti ikutan kuis ya. Jangan lupa passwordnya. Aduh lupa, gimana ini teh bisa lupa ya. Kamu senang jadi lupa. Oh ya Allah, kalau senang katanya. Itu. Passwordnya itu berhubungan sama tema kita ya hari ini ya. Coba tebak. Cuma ditambahin I am. Coba. Jadi apa tuh? Jadi apa? I am. Dare to be bold. I am yes to be bold. Ya bisa lah. Boleh lah ya, kita baik ya. Baiklah. Oke. Jadi gimana perasaannya ini besok bisa sepedahan ya sama-sama ibu-ibu komplek gitu ya. Ibu-ibu SD, TK ya. Mamam di sekolah ya. Pokoknya jadi sehat. Jadi sehat ya. Yang penting mah ya. Amin, kita ketemu kece. Buat Yeni Lili ya. Dan nanti akan langsung dihubungi oleh panitia. Siap-siap aja ya. Untuk baju bagi sepeda, sepedahannya. betul sekali ya. Jadi benar-benar langsung di grup, nanti di grup ibu-ibu besok sekolah, Mams aku punya sepeda nih gitu ya. Coba langsung sepedahan. Benar ya, pengalaman pribadi ya. Benar ya, luar biasa. Ini kayaknya salah satu pemenang yang mukanya sampai sekarang sumringahnya luar biasa loh. Gak stop-stopnya untuk bahagia, tapi kita juga bahagia malam hari ini tentunya bisa banyak sharing sama teman-teman semua di Be Bold. Dan pastinya buat teman-teman semua, tenang aja ya. Ini pasti ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu menanyakan kemana 2 lagi ya smartwatch Xiaomi-nya ya. Iya ya, apakah buat MC? Mohon maaf, boleh nggak dapat? Boleh ya. Tenang aja, masih disimpan ya. Masih disimpan. Buat setelah ini nih, abis ini kan kita bakal breakout ya. Dan di breakout itu akan terjawab pertanyaan yang satu lagi. Pertanyaan tentang, terus gimana dong kalau gue pengen join? Kalau gue pengen ikutan bisnisnya kayak gimana? Gue pengen start bisnisnya kayak gimana?
Mas Ayu. Di breakout room ya pastinya ya. Jadi habis ini kita akan ke breakout room teman-teman. Teman-teman yang datang dari Equip, teman-teman bakal join breakout roomnya Equip. Benar. Dan teman-teman yang dari Legacy akan join breakout roomnya Legacy ya. Jadi kalau lo masih mau dapat hadiah smartwatch di breakout room, jangan sampai turn off kamera juga. Dan karena itu adalah persyaratan. Betul, ada OVO juga ya. Jadi langsung boleh turn on kamera dan nanti kita akan breakout room gitu ya. Dan langsung aja diklik ya teman-teman ya. Yes, bener banget. So setelah diklik ini kalian gak akan ketemu lagi sama host yang ganteng dan cantik kali ini. Jadi kita mau pamitan dulu nih Mas Ayu banget. Thank you banget untuk teman-teman semua udah join di Be Bold hari ini. Tentunya kita berharap insight yang didapatkan oleh teman-teman bisa jadi booster supaya teman-teman semakin be bold, semakin berani lagi untuk start bisnis bareng-bareng sama kita semua ya. Yes, betul banget. So teman-teman, inilah hari kita, malam kita di Be Bold. Oke, jadi teman-teman langsung aja join di breakout room-nya untuk tahu gimana sih caranya untuk join bisnis, start bisnis dan lain sebagainya. Semuanya akan dijelasin sama partner-partnernya pastinya yang keren-keren. Di Legacy dan di Equip ya. Yes, benar banget. So, thank you banget teman-teman. Kita cuma mau bilang terakhir, be bold, dare to step out, and dare to step up. Oke, teman-teman langsung diklik aja, teman-teman di breakout room ya. Thank you. Adalah ini pasti penting nih, soalnya di record. Oh, di record ya, oke. Jadi kenapa ada lagi kita ini makhluk dua ini muncul? Karena teman-teman akan ketemu sama kita nih ya, yang udah lebih dulu join di Legacy. Yes, bener banget. Mas Ayu, by the way lu kapan sih join di Legacy? Jadi gue join itu Januari akhir. Januari akhir, oke. Jadi nyubi tahun ini. Tiba-tiba Kronce datang gitu ya. Tapi nggak apa-apa loh, karena ternyata walaupun ada si Kronce ya, tetap aja semangat di boosting setiap hari Sabtu. Kronce 19 itu ya? Benar banget, Kronce 19. Dan Mas Ayu ya, Mas Ayu kan baru join nih. Buat gua yang udah join lebih lama, tepatnya di tahun 2015 suhu gitu ya, Mas Suhu. Jadi tua gua rasanya. Itu gitu punya banyak cerita. Jadi gua percaya banget hari ini dengan background yang berlainan ya. Mas Ayu salah satunya dari jurnalistik, mencoba untuk step out dan juga sama-sama menjalankan bisnis di Prudential ya. Bener pisan. Gua pun sama nih teman-teman ya. Nah sekarang kita bisa ngomong Sesundaan. Asik, ini mah gak akan roaming ya, mohon maaf ya. Ada di region yang sama. Teman-teman yang dari Jawa Barat, teman-teman itu boleh ada dong. Komen-komennya gak kebaca, Apa itu Mas Ayu, kenapa? Tapi kita di sini masih ada tahu yang dari Kalimantan, yang dari Sumatera, yang dari Bali. Jadi banyak banget nih Mas Ayu ya, banyak banget. Oke, sorry gak kebaca. Kita langsung aja pengen sapa teman-teman semua yang ada di sini. Hopefully dengan kita dari tadi udah ngomong ke sana ke sini, sebenarnya lagi ngulur waktu. Yes, benar banget. Sekarang udah ngumpul semua nih Mas Ayu. Udah lengkap ya semuanya ya, senang banget. Nah teman-teman, kita pengen tanya nih ya sama semua yang ada di sini dan kita bakal siapin hadiahnya juga. Ada 3 nih yang kita bakal bagiin. Apa aja Mas Ayu? Jadi hadiahnya ada smartwatch, bener ya? Itu janji kita tadi. Terus juga ada OVO? Dua OVO ya. OVO 200.000. Masing-masing 100.000 ya. Masing-masing 100.000. Terus kemudian smartwatch Xiaomi ya. Kita bakal kasih buat teman-teman yang berani buat testimoni. Malam ini lu dapetin apa sih? Malam ini apa yang betul-betul mengena ya? Ayo kita tes loh teman-teman ya. Tidak mudah. Teman-teman bisa langsung aja di unmute teman-teman. Bisa langsung di unmute. Saya mau gitu ya. Saya mau. Nah nanti dari 3 orang ini kita akan pilih komentar terbaik. Oke, komentar terbaik. Komentar testimoni kali ya. Testimoni terbaik ya. Ayo. Oke. Siapa nih yang berani? Yang be bold? Udah ada Dewan Juri ya di sini nanti bakal pilih siapa yang bakal terbaik komentarnya. Ya. Ya tuh udah ada satu udah tuh. Langsung. Siapa? Barusan? Mau tuh. Mau. Siapa tadi gitu barusan? Ya. Oke. Mau coy. Oke. Di sini ya Anang sudah ada, Judika sudah ada, BCL sudah ada yang akan menilai Anda ya. Mohon coba lebih kreatif lagi testimonialnya Bapak Ibu ya. Kita udah nggak roaming kalau di sini mah. Marisa tadi udah siap ya. Oke, silakan Marisa. Siapa namanya Marisa? Caca. Siapa? Marisa Sutanto, halo. Marisa Sutanto udah ya. di breakout room langsung ini gordes langsung liar ketahuan semuanya aslinya tehnya dijorowokan. So atuh, yang pertama siapa ini kira-kira?
Caca, Marisa Sutanto, halo. Marisa mau testimoni apa sekarang nih? Maafkan ya partner saya, maafkan. Ya kalau sudah jam segini tuh rada-rada ini ya. Oke, Marisa silakan. Mantap banget B-Bold, membuat malam saya terasa lebih berbeda. Jadi makin tajam, makin memotivasi, dan makin cool. Keren banget. Keren banget. Luar biasa. Makin tajam, setajam silet ya. Luar biasa ya. Makin bold. Ketahuan suka nonton infotainment ini pasti tajam-tajam ya. Oke. Singkat padat jelas Singkat ya. padat jelas. Oke, kita keep satu dulu ya. Oke. Yang kedua nih, siapa yang kedua? Pengen denger dong. Saya. Wih, langsung 3 kali men. Ya, 3 kali ya. Saya gitu ya. Iya, oke. Kita pengen langsung aja. Siapa namanya? Filipus ya? Filipus. Oke, Filipus, boleh langsung testimoni aja apa yang lu dapetin malam hari ini? Oke, yang gue dapetin malam ini yang paling tajam tuh tentang masalah ternyata nggak semua ketakutan tuh menjadi satu opportunity buat lu tuh bisa dapetin apa yang lu mau. Karena semuanya tadi kan bicaranya takut, serem, apa gitu, ada banyak problem-problem tentang keluarga ini itu, tentang karir. Nah, gara-gara ikut B-Bold itu bener-bener gue jadi punya pola pikir, ya kalau takut bagus dong, justru itu buat lu maju, jangan jadi lu mundur gitu. Itu siapa? Gila, keren banget. Ada lagi Filipus? Ada lagi nggak? Boleh tuh. Tambah. Udah, kita masih ada 10 menit buat kamu. Itu aja ya. Oke, itu bold banget. Jadi ya. takut tuh normal, malah jadi booster buat supaya kita lebih ada bold opportunity lagi. sebenarnya ya. Ada opportunity di balik itu semua. Thank you, Filipus. Keren pisan Filipus ya. Ya, satu lagi. Satu lagi harus lebih heboh ya. Bade. Ya, tadi udah dari tadi udah ngangkat tangan tuh. Oh ya ampun. Siapa namanya? Saya Nita kok. Dipanggilnya? Nita. Nita, Oh, oke. Nita, Nita, iya. boleh dong. Pengen denger dari Nita, apa sih yang Nita rasain malam hari ini dan apa ya kesan-kesannya buat Lebih acara heboh Bold? lagi ya. Yes. Aduh, makin pusing, banyak jadi pikiran gitu ya. Banyak hal yang digaris bawahi, banyak hal yang dipertajam dari misalkan, gue masih muda, gue punya banyak waktu, bukan berarti waktunya leha dan ngabisin waktu dengan hal yang gak berguna ya. Masih banyak jatah gagal yang harus gue lakuin nih gitu loh. Ini Mbak Ayu atau Mas Ayu ya manggilnya Ayu? Ya, asal jangan manggilnya mas tapi Ayu gitu aja sih intinya Maya. Ini masnya. Ini masnya Mas Rey ya. Iya, jadi keren banget ya. Ternyata banyak waktu gue masih bisa belajar, terus gue harus keluar dari zona nyaman gue nih gitu. Dari keseharian, misalkan dari dari pesan iya santai gitu. Corona ya apa sih, pasti nanti lewat. Tapi bukan itu juga jadi alasan ya. Ternyata yang paling mahal itu waktu kok Andre tadi cerita sama keluarga, kemudian kok Stephen nyaman dengan hartanya. Wow. Ayo bisik-bisik tetangga ya. Bener. Apa tadi itu teh? Emosional sekali ceritanya. Kadangnya teteh. Oh iya. Kadangnya. Oh. Siap. Punten. Oke. Gitu ya, tapi oke. Ternyata gue harus keluar dari zona nyaman gue dan gue harus banyak belajarnya. Itu bisa. Akan teteh. Oh sami-sami kenapa jadi bahasa Sunda gini, nanti harus pakai Google Translate kita ya. Tapi keren banget ya tadi ya. Betul banget. Dan kita udah punya 3 dan nanti kita akan dapetin jawaban dari Dewan Juri ya. Siapa yang berhak untuk mendapatkan smartwatch Xiaomi. Tapi teman-teman yang ada di sini yang bakal bagiin informasi ini lebih penting daripada OVO dan smartwatch Xiaomi ya. Karena ini penting banget buat jadi guidance kita untuk start bisnis bareng-bareng teman-teman. Betul. Pasti lo nggak bisa sendirian, harus dapat support dari banget ya. Orang satu kita ini. Kita langsung aja panggilkan ya orang yang pihak yang berwenang ya. Tapi dia bukan polisi. Pihak yang berwenang. Kepada pihak yang berwenang kami persilahkan. Oh enggak gitu ya. Oke, kita panggilkan leader dan salah satu insan ya, salah satu insan di Legacy ya. Nanti dia akan perkenalkan diri sendirinya. Kita panggilkan Edward Himawan. Yeay. Halo teman-teman, selamat malam semua. Perkenalkan, nama gue Edward Himawan. Sebelum mulai boleh kasih aplaus buat MC kita, Ray dan Mas Ayu nih, luar biasa banget ya. Dan bersyukur banget kita Legacy punya Mas Ayu dan Ray teman-teman. Nah, perkenalan sedikit, saya adalah salah seorang agency director di Prudential Legacy teman-teman. Dan thank you buat teman-teman semua yang udah invest waktu untuk partisipasi di acara B-Bold yang keren ini teman-teman.
Ya, dan cerita sedikit, nggak kerasa 8 tahun ya. Kalau saya ingat-ingat, Edward yang dulu bukanlah yang sekarang teman-teman ya. Edward bukan yang kayak hari ini. Saya cuman anak muda yang punya harapan lebih baik teman-teman. Yang pengen punya harapan lebih baik dari sisi finance pada saat itu. Nah kemudian sama seperti kebanyakan teman-teman semua ya, yang join di acara Be Bold, saya mutusin ingin ikut acara seperti ini teman-teman. Dan karena dulu nggak ada pandemi jadi offline ya, dan sekarang online juga keren banget teman-teman. Saya ngerasain karena sekarang ada live dari studio, seneng banget ya. Dan nggak kerasa teman-teman, proses bertahun-tahun gue yang ada di Prudential Agency Legacy saat ini, banyak hal yang gue ngerasa diberkatin banget. Dari sisi finance, itu diberkati banget, keluarga, karakter gue yang bertumbuh. Karena gue ada di Legacy teman-teman, dan Legacy jadi rumah kedua gue. Dan yang mau gue ceritain adalah, pada hari Senin ini, ya, ada satu acara lanjutan dari Be Bold, tanggal 26 Oktober jam 8 malam. Teman-teman boleh lihat, ada flyernya ya, ditampilin ya. Dan temen gue ini akan cerita gimana caranya, kok lewat Prudential nih bisa hidupnya berubah jadi luar biasa. Satu teman gue ini dulu ada seorang pemilik usaha dan dia akan ceritain tentang bisnis Prudential ya teman-teman ya. Gimana caranya dia bisa jadi step up dan luar biasa sampai hari ini. Ya, pembicaranya adalah teman gue Victor Harjanto teman-teman. Senin jam 8 malam 26 Oktober 2020. See you at Monday teman-teman. Saya kembali lagi ke MC ya, silakan Mas Ayu dan Ray. Setelah kita muncul kembali ke permukaan. Oke, gantian ya? Lu sebelah situ, sekarang gue sebelah sini ya. Gantian ya. Tetap aja tingginya tetap tinggian Korey, nggak apa-apa. Enggak, bisa disesuaikan. Ya. Iya, baiklah. Oke. So, teman-teman tadi udah cukup jelas ya informasinya ya. Kita bakal ketemu lagi hari Senin. Jadi ini adalah part of Be Bold ya. Yes, so make sure lu datang di hari Senin sesuai dengan informasi yang tadi udah disampaikan sama Edo alias Edward Himawan ya. Yes. Dan teman-teman, itulah mungkin yang akan menjadi langkah pertama. Di situ akan dikasih tahu lebih detail tentang bisnisnya dan lain sebagainya. Dan malam hari ini gue rasa kayaknya cukup sekian ya teman-teman ya. Kalian boleh bawa pulang. Pulang kemana? Udah di rumah. Ih lupa ya Ray. Kita kan punya amanah. Bener itu luar biasa ya. Untuk memberikan hadiah kepada anda yang 3 orang tadi betul. Ya. Tadi betul ada banget. Yang setajam silet ketahuan pisan. Ini masuk nonton infotainment ya. Oke. Yang kedua tadi juga kasih insight-nya juga luar biasa banget. Betul. Dan yang ketiga juga keren. Keren banget. Tapi dari 3 orang yang penuh semangat ini kita tetap harus pilih 1 ya. Dan tadi setelah diskusi Dewan Juri ya, itu betul. Diskusinya juga sampai ke gebrak-gebrak meja. Luar biasa ya. Pisan ya pokoknya. Sampai pukul-pukulan tadi teh. Benar banget. Lama pisan lah diskusinya udah kepilih ya. Udah kepilih satu orang ya. Nah, selamat buat siapa? Bentar. Kita bikin lebih tegang lagi. Jadi teh malam-malam teh bener-bener, aduh siapa ya gitu ya. Yang tegang mah cuma mereka bertiga, yang lain mah sisanya nggak tegang. Aduh, ini kapan beres gitu ya. Oke, teman-teman bolehlah kita ya mendoakan siapakah yang mendapatkan smartwatch dulu kali ya. Oke, betul. Smartwatch-nya didapatkan oleh Nita. Yeay, mata Nita tadi. Selamat ya. Hatur nuhun. Oke. Hatur nuhun sami-sami teteh. Yes, betul. Buat Marisa dan juga buat Filipus ya. Tetap tenang aja karena akan ada OVO yang ditransfer malam hari ini juga ya. Lumayan besok langsung pesan makanan ya. Dan buat teman-teman semua yang lain yang mau OVO-nya diisiin boleh tanya ke pengundangnya gimana caranya supaya gue bisa dapetin OVO. Ya? Nagih abis ini. Aduh, kayaknya mimpi kita tuh udah gak sekecil itu ya. Tapi ya udahlah ya teman-teman ya. Kayaknya udah bold banget malam hari ini. Jadi kita nggak akan bikin jadi lebih teen ya. Nggak akan jadi thinner teman-teman. Kita tetapin aja bold ya sampai besok lusa dan kita finish tahun ini melangkah dengan bold ya, dengan bold. Oke. Pokoknya teman-teman ingat hari ini banyak banget ilmu, banyak banget insight buat kita semua. Betul. Buat yang masih pada muda yang suka nonton Netflix Korea sampai jam 2 pagi kayak gue ya. Harus diingat di jidatnya masing-masing ya. Kalau misalnya mau sukses 10 tahun lagi boleh sih tadi ya kata Ingrid ya. Tapi emangnya orang tua kita umurnya bisa nunggu sampai kapan kita sukses? Wow, jelek banget kakak. Betul banget. Dan terakhir dari gue nih Mas Ayu ya. Ini bukan soal aduh join gak ya, aduh bisa gak ya dan lain sebagainya. Teman-teman, ini bukan tentang itu semua. Tapi ini tentang lu, tentang keluarga lu, tentang bokap nyokap lu, tentang istri, tentang suami, tentang anak-anak lu. Iya, bukan tentang Lee Min Ho ya. Di tangan teman-teman hari ini. Bener banget. Ya, di keputusan teman-teman hari ini yang akan sangat menentukan. Bener so, banget. itu aja dari kita.
kita mau pamit juga nih sama teman-teman Legacy ya. Sampai ketemu lagi. Ingat ya Senin ya, join lagi Senin untuk tahu lebih banyak lagi soal bisnis ini bareng-bareng. Sampai jumpa lagi di event-event Legacy selanjutnya. Mas Soe Putri pamit bersama dengan YouTuber kece MDRT luar biasa ini. Gua Ray Steven teman-teman. Sampai ketemu di hari Senin. Oke. Goodbye, good night. Sampai ketemu lagi teman-teman. Be bold. Selamat istirahat ya semuanya ya. Be bold ya. Dare to step out, dare to step up. Bye semuanya. Thank you ya, thank you. Yang dapat hadiah boleh kontak admin ya. Yes. Thank you semuanya. Thank you. Bye. Thank you guys. Thank you, keren pisan. Thank you.